Semua. Kan saya Furkon, saya sendiri sekarang ya sedang usaha, sedang jualan. Saya sih, kalau orang bilangnya entrepreneur, saya bilang saya menyebut diri saya bukan sebagai entrepreneur. Saya ya jualan, saya pembantu umum, saya bantu teman-teman yang lebih paham jualannya di lapangan seperti apa. Karena tugas saya sebagai orang yang mengawasi dan mengoversi semua kegiatan operasional yang terjadi di dalam perusahaan. Bisa dibilang CEO bisa, dibilang direktur utama bisa, dibilang pembantu umum juga bisa. Jadi segala-segalanya saya lakukan untuk bisa ya memajukan perusahaan di waktu-waktu yang ke depan. Nah, saat ini kebetulan tadi udah pernah dijelaskan sama Pak Rezi. Nah, saya juga dulu lulusan ekonomi tahun 2013, cukup lama, lulusnya untuk 5 tahun, terus kemudian melanjutkan S2-nya ke University of Auckland di New Zealand. S2 sebagai salah satu alumni Our BLPDP saat itu, sempat bekerja setelah itu sebagai tim leader juga, sebagai sales juga di sebuah perusahaan konstruksi di New Zealand. Kemudian baru balik ke Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk saya ingin lebih bebas, saya ingin lebih punya degree of freedom untuk berkreasi, untuk melakukan ya istilahnya untuk bisa memberikan sebuah dampak positif sih bagi keluarga, terutama bagi keluarga, terus bagi tetangga-tetangga, bagi teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di sekitar saya. Jadi saya memutuskan untuk yaudah saya jadi Kang Dawet aja lah, jualan dawet aja. Jadi begitu ceritanya pertama. Nah ini saya mau langsung sedikit aja sih perkenalan dari Dawet to Maju. Ini saya coba share screen ya teman-teman. Ini teman-teman mungkin udah banyak nih ya yang udah bekerja atau yang malah sudah punya bisnis. Ini mana Pak Rezi nih. Profil teman-teman udah ada yang bekerja di mana atau sudah berbisnis? Bagaimana nih Pak Rezi? Beberapa ada yang punya bisnis makanan juga gitu, kayak Mbak Mawadah. Gitu. Juga. Baik. Udah sharing ya? Aman Pak, silakan. Nah, jadi kemarin saya diminta sama Pak Rezi untuk sedikit mengisi, mata kuliahnya Pak Rezi saat ini yaitu Branding in a Digital Area and Leveraging Brand Association. Nah, sebenarnya disclaimer dulu dari saya nih, saya bukan seorang akademisi, jadi kemungkinan nanti saya akan menjelaskannya lebih banyak cerita, lebih banyak praktek di lapangan, lebih banyak manuver-manuver yang pernah saya lakukan selama saya berbisnis Dawet Kemayu dari mulai Maret 2020 sampai sekarang September 2021. Jadi ini aku sekedar sekilas membahas dulu aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, om-om, dan tante-tante semuanya di sini. Nah, ini branding di era digital. Nah, siapa sih? Kita kenalan dulu mengenai Dawet Kemayu. Siapa sih Dawet Kemayu ini? Nah, Dawet Kemayu ini merupakan salah satu minuman tradisional pelopor dawet non santan, non kolesterol, dan rendah gula. Jadi memang dulu kita sebenarnya saya sama partner saya waktu itu ingin mencoba keuntungan di bidang bisnis, khususnya di bidang food and beverage industry. Makanan dan minuman. Salah satu alasannya kenapa waktu itu saya ingin terjun di food and beverage industry karena pertama ya saya hobinya makan. Terus kemudian saya juga salah satu orang kelahiran di tahun 90-an, which is generasi saya generasi milenial, dan 90-an itu kan 90, 80, 70 itu sebenarnya mereka adalah generasi yang terbiasa lebih terhadap jajanan-jajanan tradisional kala itu. Jadi belum ada nih namanya jajanan-jajanan fusion, jajanan-jajanan Korea, jajanan-jajanan yang sifatnya western, dan kelahiran tahun 90-80 ini memang saat itu gemar suka jajan pasar, suka jajan klepot, suka jajan cookies, terus suka jajan kue sus, minumannya juga minumannya cincau, terus kemudian minumannya dawet, minuman-minumannya tradisional. Dan saya
karena saya memang hobinya makan dan minum, dan minuman kesukaan saya adalah dawet, kenapa nggak coba aja saya jualan dawet tetapi dengan konsep yang mungkin berbeda dari dawet-dawet pada umumnya. Nah, alhamdulillah sih saat ini Dawet Semayu udah hadir di lebih dari 210 titik di Pulau Jawa dan di lebih dari 40 plus kota dengan model bisnis manajemen franchise. Jadi saya memang di 210 titik ini yang hanya saya miliki tidak manajemen hanya 7. Jadi sisanya 203-nya itu memang punya mitra kita franchise, dan yang paling banyak memang saat ini ada di Yogyakarta. Ada sekitar 40-an dan disebar di rata-rata sih di Jabodetabek, ada di Surabaya, ada, bahkan sampai kota-kota kecil seperti kota Purworejo dan Kebumen juga kita alhamdulillah sudah ada beberapa mitra kita yang tersebar di kota-kota tersebut. Nah, ini alasannya tadi yang saya sudah jelaskan, berangkat dari keresahan apa, dawet tradisional, dawet santan, penggunaan bahan baku santan yang masih marak dalam menyajikan kenikmatan semangkok dawet. Jadi saya waktu itu memang punya pikiran bahwasanya dawet ini memang minuman tradisional yang tak lekang oleh waktu, seperti layaknya lagunya Chris Martin, tak lekang oleh waktu. Nah, ini tradisional ini sangat benar-benar digemari oleh teman-teman kelahiran tahun 90, 80 dan 70. Namun lagi-lagi karena faktor usia, ini mereka kan akhirnya membatasi nih konsumsi untuk mengkonsumsi santan, untuk mengkonsumsi gula, itu kan mereka harus batasi dan nggak bisa berlebihan. Artinya ya mereka bakal takutnya nanti kalau misalnya kebanyakan makan minum santan, dia bakal kena kolesterol, dia bakal bisa kena diabetes. Terus belum lagi teman-teman yang kalau lagi memang sedang dalam pola diet yang sangat ketat, itu bisa merusak struktur pola dietnya. Jadi saya mikir akhirnya gimana caranya saya bisa tetap menyajikan minuman khas tradisional khas Indonesia, tetapi dengan sesuatu atau dengan nilai yang berbeda, yang tetap rasanya mungkin 2 kali atau 3 kali lebih enak dibandingkan dengan menggunakan santan. Akhirnya saya mikir, ketemulah ide menggunakan creamer nabati. Dan dalam hal ini creamer nabati kita kerjasama sama dengan PT LNK, Lautan Natural Creamerindo. Itu memang di perusahaan ini memang ada di Surabaya, di Sidoarjo. Kita kerjasama untuk mereka supplier utama kita untuk menyuplai mitra kita yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini tadi aku nulis 95% kerinduan pelanggan milenial dan generasi X. Generasi X dan milenial adalah generasi ya 70-an, baby boomer, 80-an, 90-an yang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat dan sudah mulai hati-hati untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin nanti bisa berdampak kepada kesehatan-kesehatannya mereka. Nah, ini sebenarnya sedikit gambaran sih mengenai target customer kita tuh siapa aja sih target customernya. Tadi aku bilang sekali lagi, yang pertama adalah ada generasi X, kemudian ada generasi milenial dan generasi Z. Tapi memang karena media, tadi aku bilang juga lebih familiar kepada teman-teman yang memang generasi tua kayak saya sama Pak Rezi gitu kan, generasi tua ya. Yang tahunya minumannya nggak terlalu senang minuman boba, tapi memang lebih familiar dengan minuman tradisional. Sehingga saya harus nah ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan tema branding kali ini. Bagaimana saya bisa membranding minuman ini melalui platform digital, di mana target pasar saya itu nggak seluruhnya go digital. Ini kan agak ada terjadi sedikitnya ketidaksesuaian antara gimana saya bisa lebih cepat terkenal atau bisa lebih cepat dikenal dengan masyarakat dengan produk yang saya usung melalui digital platform. Tetapi target pasar saya merupakan generasi-generasi yang mungkin semuanya belum bisa mengadopsi teknologi secara seutuhnya kayak generasi X. Mungkin mereka bisa lah internetan atau menggunakan Facebook atau menggunakan WhatsApp. Mungkin hanya sebatas itu. Tapi kalau misalnya memang menggunakan Instagram, generasi X itu biasanya udah jarang. Mereka hanya menggunakan metode atau distribution channel melalui WhatsApp. Nah, kalau misalnya generasi, contohnya untuk generasi X ya sebenarnya misalnya. Nah, ini ada 40% dari total customer saya setelah saya petakan dengan manajemen itu mereka adalah orang-orang yang
paling loyal di antara target customer yang lainnya. Kenapa paling loyal? Tadi salah satu faktornya adalah karena mereka sudah familiar dan sering sekali mencoba dawet pada umumnya, dan ketika mencoba dawet kemayu, akhirnya mereka jadi lebih seret, jadi lebih senang untuk membeli produk dawet kemayu dibandingkan dengan dawet-dawet pada umumnya. Generasi X adalah generasi yang secara finansial sudah stable atau sudah settle. Jadi mereka tidak akan mempermasalahkan lagi masalah harga. Nah itu enaknya kalau misalnya target generasi tua itu mereka udah nggak yang price sensitive. Mereka pasti harganya berapapun, selama produknya ini enak, selama aku masih bisa hidup sehat, I don't mind, I don't care, I can buy it. Itu. Nah yang kedua adalah generasi milenial. Nah ini generasi milenial ini memang di saya hampir 50% atau 50%-nya menjadi salah satu customer paling salah satu customer setia juga, khususnya untuk orang-orang yang membeli franchise kita. Jadi sebenarnya profil customer untuk orang-orang yang membeli franchise kita itu lebih banyak teman-teman yang berusia di atas 30. Jadi 30, 31, 41, 42. Nah itu profil customer yang akhirnya memutuskan untuk membeli kemitraan dawet kemayu. So far seperti itu. Ada memang beberapa mitra-mitra yang umurnya di bawah umur 30. Cuma itu bisa dihitung dengan jari. Nah ini franchise, terus kemudian leveraging dawet kemayu online presence. Generasi milenial ini aku merasa sangat terbantu karena walaupun saya tidak semata-mata artinya tidak terlalu fokus untuk membangun brand saya secara online. Tetapi dengan adanya generasi milenial ini terbantu banget dengan keberadaan mereka, karena mereka senang main Instagram, karena mereka senang main sosial media, mereka senang main Facebook, mereka senang main TikTok, dan sering banget sharing-sharing ya foto, entah itu video, entah itu pengalaman mereka dalam menggunakan produknya dawet kemayu, sehingga aku terbantu banget sih dari situ, bisa terbantu banget, bisa cerita saya atau produk saya itu bisa jauh lebih dikenal di generasi milenial. Dan mereka adalah tipe-tipe orang-orang yang mudah sekali dipengaruhi oleh keberadaan namanya food grammar. Kalau misalnya teman-teman tahu kan di Jakarta ada JKT Food Bag, ada apa lagi ya, Eat and Treat itu kalau misalnya ngikutin di Instagramnya. Nah itu mereka gampang banget terpengaruh dengan testimoni atau kemudian ketika si orang-orang yang bisa kita bilang selebgram itu mengkonsumsi satu produk, itu mereka gampang banget terpengaruh untuk ikut-ikutan membeli produknya, mencoba produknya, dan itu bagi saya adalah sebuah berkah tersendiri ketika menarget generasi milenial untuk bisa menjual produk saya. Nah ini untuk generasi Z sendiri, saya jarang banget menemui teman-teman generasi Z itu punya kelekatan terhadap brand saya, itu benar-benar tuh gak ada. Biasanya sih mereka cuma nyoba doang, one of customer, dan biasanya mereka kalau ngomong dawet itu kuno banget sih. Jadi walaupun saya coba untuk mengedukasi generasi Z untuk bisa untuk bisa drive sales saya, ternyata nggak selama ini so far aku belum berhasil sih untuk bisa mendrive generasi Z untuk mencoba produknya lebih banyak. Itu next. Oke, sampai sini aku sebelum ngomong yang lainnya, ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua, dari bapak-bapak atau ibu-ibu mengenai apa yang sudah saya sampaikan? Kita cepat ngobrol aja ya, biar santai, nggak usah tegang-tegang amat nih, karena kan saya bukan akademik juga nih. boleh, monggo silakan. Nah, sebentar saya mau stop screen sharing, gimana ya caranya? Ini kayak gini nih. Nah, ini dia, stop share. Oke, boleh silakan Mbak, siapa ini, Mbak Hairani? Ya, terima kasih Mas Furqon. Perkenalkan, nama saya Hairani. Mas, kalau boleh tahu kenapa dikasih nama dawet kemayu, Mas? Aduh, kenapa saya kasih nama dawet kemayu ya? Jadi pertamanya sebenarnya nama itu kan aku nggak terlalu ini ya, nggak. Kalau dulu pertama sih bilangnya karena saya UMKM, nama tuh nggak terlalu yang wah banget menurut saya, karena branding
di awal-awal itu khususnya untuk UMKM dan lebih ke industri F&B, itu saya lebih mementingkan sales. Nah, tapi lama-lama akhirnya saya mikir juga, aku harus ada sesuatu yang istilahnya bisa melekat di hati customer, bisa mewakili atau merepresentasikan brand saya di mata customer saya. Nah, itu saya pertama terus nama Dawet Kemayu itu karena namanya itu berirama dengan Dawet Ayu. Dawet Kemayu, Dawet Ayu. Nah, sebenarnya pertama dari situ. Cuma saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya Kemayu ini kan lebih kepada cewek-cewekan, ke perempuan-perempuanan lah, ke girly-girlyan. Seperti itu kan. Terus sifatnya jauh yang lebih feminin. Sifatnya halus, lemah lembut. Dan ini juga saya manifestasikan ke dalam produk saya, menggunakan fiber cream. Yang jauh lebih lembut di tenggorokan, tidak usah takut diabetes, tidak usah takut kolesterol, dan tidak enak ketika diminum. Karena kalau santan itu kebanyakan enak biasanya orang. Minum dawet aja setengah gelas udah yang orang tuh mesti kayak gitu. Setengah gelasnya udah yang kadang habis, kadang nggak habis ya. Nah, saya ini pengen coba merubah pandangan orang soal dawet. Dawet itu harus enak, dawet itu sehat, dawet itu bisa dikonsumsi semua masyarakat khususnya ya dari teman-teman generasi 90, 80 dan 90-an. Itu sih lebih menonjolkan sisi feminisnya, lebih menonjolkan sisi lemah lembutnya terhadap customer. Kebetulan saya buka IG-nya, Mas. Saya baru tahu. Mungkin lebih bisa ditonjolkan lagi ya, Mas, dawet sehat gitu. Betul. Maksudnya kan nggak kebayang dawet Kemayu tuh bayangannya es dawet biasa kalau dari saya ya, maksudnya es dawet biasa. Bedanya apa ketika saya buka IG-nya? Ini dawet non santan, non kolesterol. Jadi saya baru tahu ini dawet sehat gitu. Soalnya kan biasanya kalau kita beli dawet di abang-abang yang lewat misalkan dulu bayangannya kan dulu dawetnya itu atau apa ya, cendolnya itu katanya bisa dikasih bedak lah atau apa. Terus santan gulanya pakai biang gula atau apa. Jadi kayak takut gitu, Mas. Jadi ketika mungkin lebih bisa menonjolkan sisi sehatnya lebih lagi gitu maksudnya. Bisa. Makasih banyak loh Mbak Hera nih sarannya. Ya, makasih Mas Furkon. Iya. Gimana, ada teman-teman lagi ada feedback, ada pertanyaan, mungkin siapa tahu bisa saya bantu jawab pertanyaan-pertanyaan. Sharing-sharing aja nih. Ya, Mas Furkon mau tanya, Mas. Halo Mas Aditya, salam kenal. Ya, salam kenal Mas. Itu dawet Kemayu kan satu gelasnya itu mungkin belasan ribu ya kisarannya ya. Itu kalau dari situ marginnya berapa ya Mas ya? Kalau saya sendiri, nggak apa-apa makan aja Mas, saya buka-bukaan aja. Kalau dari saya sendiri untuk HPP-nya, untuk COGS-nya, cost of goods sold-nya itu di kisaran 5.000 Mas. 5.000 sampai 6.000, betul. Terus kemudian biasanya kita jualnya di harga, kalau khususnya di Jakarta, karena kita kan dapur semua tempat produksi di Yogyakarta. Jadi kita jualnya di angka 11.000 sampai 13.000. Itu sebenarnya RRP dari kemarin retail price seperti itu. Cuman ketika saya kirimkan ke mitra yang ada di Jakarta, ada Bodetabek, itu biasanya kan ada beban namanya beban delivery ya, beban ongkos kirim. Biasanya saya patok harganya sama nih, 1.000 per cup. Itu nggak nyampe 1.000, biasanya 700 atau 600 sekian per cup. Cuma saya naikkan aja biar pas 1.000. Nah itu teman-teman yang di Jabodetabek biasanya ngejualnya harganya 13.000 sampai 20.000, kadang 15.000, ada 20.000. Dan saya nggak pernah men-set the exact price for them to sell the product gitu loh. Nggak pernah benar-benar cuma ngasih angka recommended price-nya plus 12.000 sampai 12.000. Monggo kalau misalnya mau menjual dengan harga segitu, boleh juga ketika menjual lebih dari situ. Kayak misalnya teman-teman yang ada di Surabaya, misalnya saya juga di daerah Surabaya. Surabaya itu kan sebenarnya kalau dibilang lebih konsumtif sama orang Jakarta, ya lebih konsumtif. Crazy Rich-nya lebih banyak juga. Orang-orang di sana kalau beli dawet saya itu bisa sampai 20.000-an harganya. Dan saya juga bingung. 20.000-nya masih laku. Di Jogja ya 13.000 tuh udah yang, dawet apaan nih 13.000? Biasanya harganya mah 5.000-an. Seperti itu sih Mas Aditya. Oh, berarti harganya tuh bisa beda-beda tergantung jualnya mau berapa gitu ya Mas ya? Betul. Franchisernya ya. Saya membebaskan pada mitra saya untuk menjual secara independen harganya.
Oh, tapi kalau bahan baku terus ada apa supply peralatan perlengkapan itu semua dari Mas Furkon berarti? Betul, semua dari saya dan ada di kontrak perjanjiannya bahwasanya ada bahan baku yang wajib harus sourcing dari saya, harus ambil dari tempat saya. Karena itu salah satu yang apa ya, kalau dalam model bisnis franchise itu kan, kalau franchise kan dapatnya dari mana aja sih, kita sering lagi nih. Jadi kita lebar kemana-mana nih. Tapi nggak apa-apa ya Pak Rezi ya. Pak Aditya nggak apa-apa ya. Ya, Hajar nggak Pak, apa-apa. silakan hajar aja. Wah, Bapak nih, Pak Rezi nih, Mas. Suruh ngomong apa aja nggak apa-apa, bebas katanya. Nah, kalau di model bisnis manajemen franchise, Pak, itu tuh ada beberapa sumber penghasilan ya Pak ya. Untuk revenue streamnya, kalau misalnya memang Pak Aditya punya rencana untuk mengembangkan sebuah produk yang ingin difranchise-kan. Yang pertama adalah dari franchise fee. Jadi ketika ada orang yang deal sama saya, misalnya nih, anggap saja harga franchise 10 juta, misalnya. 10 juta lengkap udah dapat semuanya. Nah, dari 10 juta itu kan pasti aku ngambil margin juga di situ toh. Ngambil margin, say 5 juta. Jadi emang HPP-nya emang aslinya 5 juta, aku dapat untung nih 5 juta pertama dari situ. Terus kemudian sudah dikirim barang-barangnya, sudah dikirim bahan bakunya dan peralatannya, habis nih jualannya. Mereka order lagi. Nah, order bahan baku itu juga kita naikkan harganya. Jadi saya juga ngambil untungnya dari reorder bahan baku. Dari situ. Terus kemudian yang ketiga adalah kalau memang ini sebenarnya harusnya dilakukan sama pelaku franchise di Indonesia. Ada namanya royalty fee, cuma rata-rata sih yang franchise yang modelnya recehan, nggak ratus juta, nggak yang benar-benar apa namanya itu established banget, itu royalty fee biasanya sih dihilangkan. Kalau aku sih sebenarnya dulu tuh rencananya pengen mau menerapkan royalty fee, cuma rata-rata mitraku keberatan karena mungkin nggak seberapa kali ya royalty fee juga. Aku cuma minta 200.000 per 300.000 flat rate gitu kan, itu keberatan mitra-mitraku. Ya udah, akhirnya saya hilangkan lah komponen royalty fee itu per bulan. Sebenarnya kalau royalty fee ini sangat membantu banget untuk membantu branding atau marketingnya teman-teman mitra yang ada di, kalau di saya di Pulau Jawa. Nah, itu di Pulau Jawa. Kayak misalnya saya bisa menggunakan royalty fee tersebut untuk berkolaborasi dengan misalnya Luna Maya gitu, KOL terkenal di Indonesia, untuk menjadi brand ambassador saya, bisa macam-macam lah. Nah, seperti itu sih sebenarnya fungsinya royalty fee. Cuman kadang-kadang mitra, udahlah Mas, nggak apa-apa Mas, toh yang mengoperasikan outletnya kan saya sendiri gitu kan. Saya sudah order bahan baku juga dari Mas Furkon, dari tim dapur Mas Furkon. Jadi saya rasa royalty fee ini belum begitu apa ya, belum begitu bisa diterapkan, atau belum setuju lah untuk kita semua ini diterapkan di kata Jawa Kemayu. Nah, kayak gitu sih Mas Aditya secara kasarnya. Iya, Mas. Tapi berarti kalau kan ada ratusan outlet kan ya Mas ya, yang tersebar. Itu Mas quality controlnya gimana ya Mas ya? Kalau aku quality controlnya itu biasanya jadi proses quality control kita dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah ketika sedang produksi pas, terus kemudian sebelum pengiriman. Jadi sebelum pengiriman ini kita ambil foto sampel yang dikirimkan dengan mitra. Ini adalah barang yang sebelum dikirim. Ketika terjadi kerusakan di saat pengiriman, itu tanggung jawab kita. Atau ketika barang sampai tidak sesuai dengan yang digambarkan sebelumnya, tidak sesuai dengan kualitas yang sebelumnya, itu bisa diretur. Kita yang bayar semuanya, retur bahan baku, terus kemudian biaya travelnya gitu, itu kita yang bayar semuanya. Dan untuk quality control sebenarnya ketika mitra ini berjualan, itu kita sudah siapkan SOP-nya juga Mas dari awal. Jadi kayak misalnya bagaimana ketika dawet sudah datang, apa yang mesti dilakukan untuk perawatan selanjutnya, apakah dimasukkan ke dalam kulkas, apakah dicuci terlebih dahulu, apakah digodok setelah beberapa hari. Jadi semuanya memang teratur. Kalau misalnya memang nggak sesuai dengan SOP, itu biasanya misalnya nih Mas, ini kok udah rusak ya bahan bakunya ya, sekian hari misalnya gitu kan. Nah, aku tanya dulu, apakah Ibu udah kayak gini, atau apakah Bapak sudah melakukannya sesuai dengan SOP? Oh iya Mas, harusnya saya ini hari kedua, kalau misalnya mau jual hari kedua, saya harus cuci lagi ya Mas ya. Nah, Ibu belum baca SOP-nya ya. Itu sih misalnya seperti itu sih. Oh gitu ya Mas, iya, baik Mas. Nah, biasanya sih jarang sih kalau aku terjadi komplainan terhadap produknya. Biasanya 1-2 komplain itu memang terjadi ketika produksi cendolnya.
di dapur produksiku. Jadi ketika itu biasanya aku ada komplainan langsung dari mitra gitu. Ketika datang, Mas ini barangnya ini apa namanya, misalnya teksturnya nggak kenyal. Karena kan saya kenyal nih, dawetnya memang bukan dawet pada umumnya yang sekali digigit langsung keras gitu habis di mulut. Kenyal kayak boba, cuma nggak kayak boba. Kalau boba terlalu kenyal soalnya dia murni pakai tepung tapioka. Oh, iya Mas. Tapi kalau penjual yang ubah takarannya gimana Mas berarti? Kenapa? Kalau penjual yang ubah takarannya atau dia tambahin dari bahan dia sendiri gimana Mas? Nah itu biasanya kalau itu kita langsung dapat komplainannya di langsung ke Instagram kita sih Pak biasanya, Mas Aditya, atau langsung ke after sales kita, ke WA kita. Jadi ketika memang ada komplainan langsung dari customer, Mas ini kok kurang manis ya misalnya gulanya, terus oh iya itu di outlet mana ya Bu ya? Oh ini saya di outlet yang ada di Kudus. Ya waktu itu pernah ada beberapa kali satu hari saya dikomplain sama sekitar 8 orang di kota yang sama, Kudus, cuma satu. Saya tanya ke penjualnya, ke mitra saya, Ibu ini takaran gulanya sudah benar apa belum? Itu sudah nonton videonya, sudah baca SOP-nya apa belum? Sudah Mas, saya sudah baca videonya. Oh ya, ini saya dapat komplainan dari customer-nya jenengan yang ada di Kudus karena gulanya tidak manis. Kira-kira takaran gulanya berapa ya Bu ya? Gitu. Oh saya cuma takaran gulanya cuma 1 sendok takar nih, satu irus takar gitu kan. Oh salah Ibu gitu lah. Ini nanti ini harusnya 1,5 sendok takar kayak gitu kan. Nah ini gimana nih Bu penyelesaiannya Bu sama customer-nya? Ini customer ini kebetulan komplain ke kita gitu. Oh iya nggak apa-apa Mas, diganti aja semuanya dengan takaran yang lebih. Nah biasanya saya sebenarnya lebih ke situnya nih, jadi gampang ketahuan, dan biasanya kalau nggak sesuai takaran itu ketika reorder bahan baku selanjutnya tuh aku tahu perbedaannya lah. Itu kebaca lah dari jumlah cupnya, dari jumlah orderannya, itu kebaca. Ada lagi yang ditanyakan mungkin Mas Aditya? Ada 2 lagi Pak. Boleh. Yang lain dulu Mas. Yang lain dulu kalau misalnya ada pertanyaan. Mbak mungkin siapa nih, Mbak Timothy, Mbak Audi dulu. Silakan Mbak Audi. Pagi, Mas. Pagi. Tadi kebetulan aku sempat cek juga nih Mas tentang Instagram Dawet Kemayu gitu. Terus pas aku search itu ada banyak Instagram account gitu ya, and I believe itu si masing-masing franchise bikin Instagram account sendiri gitu. Nah, pertanyaan aku adalah as a brand owner gitu, implikasinya apa sih kalau misalkan setiap franchise tuh punya Instagram account masing-masing gitu, karena kan the way how they communicate pasti kan beda nih sama how brand owner communicate lah, misalnya di konten-kontennya pasti ada sedikit-sedikit perbedaan gitu. Nah, implikasinya apa sih Mas as a brand owner gitu? Oke. Sebagai brand owner sebenarnya itu kemarin juga menjadi salah satu pembahasan saya dengan tim, apakah sebelum di franchise-kan ya. Karena kan saya waktu itu baru mulai Maret 2020 dan baru di-franchise-kan pada September 2020. Jadi memang itu keputusan yang agak lumayan panjang bagi saya untuk apakah bisnis ini akan saya franchise-kan apa enggak. Tadi salah satu faktornya adalah apakah memperbolehkan mitra untuk istilahnya membuat akun Instagramnya sendiri, as a way to communicate brands to their end customer tadi. Seperti itu. Nah, kemarin juga soalnya dalam kalau kita ini brand owners atau mitra-mitra kita juga itu kita bekali dengan post-post Instagram yang memang dari kita sendiri juga sudah kita buat. Jadi mereka sudah punya akses ke sana, sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat desainnya sendiri, kecuali memang mitra kita punya keahlian untuk mendesain. Sebenarnya itu seperti Dawet Kemayu yang ada di daerah Fluid kalau nggak salah. Ownernya itu memang desainer, terus videographer. Cuma di kita memberi kebebasan ke mereka untuk mengatur kontennya sendiri, itu is fine. Nah, di awal-awal ketika mereka deal dengan kita, itu kita ada namanya juga sesi untuk
memahami dawat yang lain itu apa, nilai-nilainya itu seperti apa. Jadi memang kita benar-benar training, kita lakukan pendekatan secara personal kepada si pemilik ini agar lebih tahu, lebih mendalam, tidak hanya kalau bahasa Jawanya ki waton tuku itu loh. Tidak hanya asal beli brandnya, jualan, yang penting laku, enak dan lain, tapi tanpa mengetahui sebenarnya identitas brand kita itu seperti apa sih, nilai-nilainya itu seperti apa sih. Nah, itu juga kita latih ke merekanya, kita kasih tahu edukasi tentang produk knowledge-nya, tentang brand knowledge-nya, cara berjualannya kayak gimana, salam senyum sapa, gimana cara upselling, gimana cara cross-selling. Jadi memang pertama-tama ketika mitra itu harus tahu, yaitu tahu yang produk yang dibeli itu apa, yang mau dijual itu apa kepada customer-nya. Jadi mereka tidak ketika melakukan promosi itu sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai yang kita komunikasikan juga ke customer kita. Nah, seperti itu sih, Mbak Audi. That's what I think of so far about pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mbak Audi. Oke, makasih Mas. Jadi walaupun mereka diberi kebebasan, tapi tetap kayak brand identity, brand value, sama personal brandnya tuh tetap di komunikasikan mereka gitu ya. Jadi kayak tetap ada batasan-batasan untuk masing-masing. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau sesuatu apa, biasanya mereka langsung hubungi after ke saya kan. Mbak, saya bisa tidak dijelaskan ya Mbak mengenai ini itu Mbak, nanti dawat kemarin kayak gimana ya. Kalau misalnya ada after saya nggak bisa, langsung aja deh sama ownernya aja langsung gitu. Dihubungkan ya deh, aku biasanya coaching one on one. Kayak misalnya Mas, saya ini nggak penjualan outlet saya ini oke banget sebenarnya. Cuman saya ingin nggak hanya bergantung dengan penjualan secara online, tapi saya juga penjualan offline. Akhirnya saya juga jemput bola. Mas bisa ngelatih saya nggak untuk bisa melakukan penjualan secara offline, door to door? Gimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana berbicara dengan calon customer Anda dan deal saat itu juga. Saya ajarin gitu. Jadi memang saya coba untuk membantu semaksimal mungkin dari hulu ke hilir. Oke, makasih Mas. Makasih Mbak Audi. Tadi ada Mas Anugrah Resen, tadi nanya Mas. Boleh. Ya, Mas Rezi, boleh. Selamat pagi Pak Furkon. Selamat pagi Pak Anugrah. Semuanya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Pertanyaannya itu berkaitan tentang model bisnis franchise, karena kita ngelihat sekarang fenomenanya banyak, contohnya kayak influencer dan juga kompetitor-kompetitor yang seperti ST, Janji Jiwa dan lain-lain itu menggunakan model bisnisnya franchise. Kalau yang dari penglihatan saya melihat franchise ini scale up-nya sangat cepat gitu dari berbagai daerah. Nah, kalau alasan dari Mas Furkon sendiri, kenapa menggunakan model franchise ini untuk bisnis seperti ini gitu? Kenapa saya menggunakan model franchise? Pertama ada gini Mas, kalau dari saya itu untuk ekspansi cabang atau untuk mengembangkan bisnisnya biasanya dilakukan dengan dua hal. Kalau bagi saya nggak tahu nih teorinya gimana, bener apa enggak. Cuma biasanya prakteknya saya kayak dua. Pertama, either you own the outlet, Anda punya outletnya sendiri yang dimiliki oleh Anda. Berarti dengan resiko bahwasanya SDM akan Anda kelola secara pribadi. Anda harus menambah SDM, tetapi on the other hand, profit Anda semua yang dapatkan. Jadi lu semua nih dapetin nih profitnya nih, Mas Anugrah. Gua dulu lagi ya Allah. Saya ngomongnya lu gua deh jadinya. Jadi Mas Anugrah sendiri nih yang yang mendapatkan profitnya. Itu dengan model ekspansi yang ya udah saya nambah cabang dari satu cabang ke cabang kedua, cabang ketiga, tetapi dengan modal saya sendiri, dengan pengelolaan manajemen secara sendiri dari saya sendiri. Akan kalau bagi saya ini akan jauh lebih ribet menggunakan model sistem seperti itu. Walaupun di sisi lain memang profit nanti kita yang menikmati semua. Jauh lebih besar dibandingkan dengan model franchise. Nah, model franchise itu meminimalisir terjadinya operational expense atau expense atau biaya-biaya operasional yang harusnya tidak saya keluarkan, tetapi bisa dikelola atau dibagikan resikonya kepada mitra. Karena mitra sendiri yang mengelola. Ini tempat, sewa karyawan, terus kemudian resiko bad stock itu mereka yang mengelola. Terus marketing, usaha untuk memasarkan sesuatu, memasarkan produknya itu berada di mitra. Jadi nggak 100% ada di kita. Mungkin 50%
80% dari mitra, terus 20% dibantu sama marketing dari pusat. Nah, kalau aku menggunakan sistem model franchise, jika berkaitan dengan tema kali ini, branding itu akan jauh lebih besar, jauh akan lebih mudah untuk melakukan penetrasi di pasar, jauh lebih mudah terkenal. Karena langsung cepat nih. Akun jamur di Kota Magelang ada, Purwokerto ada, Tuban ada, Kudus, Surabaya, Tebet, Jakarta, Jabodetabek, paling jauh Cilegon ada, terus kemudian di daerah mana lagi ya, yang tengah-tengah itu Kebumen, Jogja, Solo, Klaten, terus kemudian macam-macam. Jadi cepat untuk melakukan branding, gak hanya terbatas satu wilayah aja. Kalau bagi saya seperti itu. Memudahkan juga untuk mendapatkan produknya sih, begitu. Mendapatkan produknya, ya exposure untuk produknya, itu jauh lebih cepat jika jika kita ingin ekspansi menggunakan sistem model manajemen franchise. Itu sih Mas Anugrah. Oke Pak, lanjut ke Mbak Faradiba, habis Mbak Mawada. Silakan Mbak Faradiba. Iya, Mas, saya mau nanya. Boleh Mbak Farah. Ya, saya tertariknya sama ini tadi kan Mas bilang kalau Mas itu nggak ada MSRP ya, jadi nggak ada adjusted retail price untuk franchisernya ya. Nah itu saya tertarik Mas, kebetulan kan suami saya juga bisnis. Dia itu sangat menekankan ke MSRP ini. Jadi retail price itu penting banget buat bisnis suami saya. Nah sedangkan di bisnis Mas tuh seems nggak apa-apa kalau misalnya franchisernya jual mau harga berapa aja gitu ya Mas ya? Ya. Kalau saya seperti itu karena tapi kan saya ngasihnya itu adalah recommended retail price. Saya harus kasih harga sekian, agar teman-teman mitra ini punya profit margin nih 5.000 misalnya. Misalnya profitnya 5.000 sampai 6.000. Dari harga produk. Pertanyaan saya, kalau misalnya kayak gitu tuh ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan harga nggak sih antar franchisernya gitu? Misalnya satu daerah itu kan Mas mungkin ada beberapa store kan, nah itu ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan harga nggak? Nah, kalau itu karena harga dan Oke. Lalu Mbak Farah delay pertanyaannya. itu aja sih Mas. Oke, so far ya? berarti ada kecenderungan menjatuhkan harga antara satu outlet dengan outlet lainnya Mbak ya? Mbak Farah tadi pertanyaan delay Mbak. Halo. Ya, halo. Pertanyaan tadi delay. Oke, saya coba jawab deh. Tadi sedikit tahu mengenai tadi pertanyaannya mengenai apakah ada kecenderungan untuk menjatuhkan harga antara satu outlet dan outlet lainnya. Iya. Kalau pengalaman saya, so far waktu itu pernah ada komplain. Satu itu outlet mitra saya di Surabaya. Jadi di Surabaya itu rata-rata menjualnya di harga 20.000. Padahal itu saya HPP cuma 5.000. Jadi untungnya 300% tuh 18.000. Ada mitra yang menjual harga 18.000. Kemudian dia protes ke saya, Mas, kalau misalnya harga 18.000 saya kalah dong Mas gitu misalnya. Karena kan kita rata-rata di Surabaya jualnya 20.000. Dia bilang kayak gitu kan. Loh, nggak apa-apa Ibu, itu 18.000. Maksudnya Ibu boleh mau menurunkan harganya dengan harga 18.000 dengan harga yang sama, atau ini menggunakan harga pada umumnya di Surabaya 20.000. Kalau misalnya Ibu menurunkan ke harga 18.000, toh Ibu keuntungannya nggak berkurang banyak, Ibu tetap mendapatkan keuntungan sebanyak 13.000. Terus kemudian dilihat lagi Ibu jarak antara Ibu dengan outlet yang ini kan jaraknya hampir 20 km. Gitu kan. Nggak mungkin orang lari dari pasar Ibu yang ada di misalnya Ibu di Surabaya Barat, lari ke Surabaya Timur sebanyak 20 km hanya ada perbedaan harga 2.000. Saya bilang kayak gitu. Oh iya bener juga ya Mas ya, dia bilang kayak gitu. Nah, kalau Ibu
misalnya memang pede dengan di daerahnya ibu adalah orang-orang yang memiliki daya beli yang tinggi, ibu berani sama 20.000 toh ibu laris manis itu. Kenapa ibu mesti nurun ke harga 18.000 untuk bersaing dengan komputer yang jauhnya bedanya 20 km? Karena aku bilang kayak gitu. Oh iya bener juga ya mas. Nah, monggo kalau misalnya ibu mau memang misalnya takut karena ada perbedaan seharga 2.000 dan dari segi jarak juga jauh, saya rasa itu menurut saya nggak terlalu bijaksana untuk ibu menurunkan harga dari 20.000 ke 18.000. Aku bilang seperti itu. Dia bilang, oh iya nggak masalah, oke benar juga mas gitu. Nah, beda kasus nanti kalau misalnya di dalam satu kota itu sudah jaraknya itu sudah 2 km minimum. Karena kita ada pengaturan jarak ya antar satu kota dan lainnya. Khususnya di kota Yogyakarta kita udah nggak bisa lagi nih buka kemitraan. Udah 41 udah yang udah jaraknya ada 3 km dan lain-lain, itu udah mepet dengan di kontrak kita. Jadi aku selalu bilang ya teman-teman di Jogja, diusahakan harganya 11.000 sampai 13.000. Tapi kalau misalnya memang PD untuk menjual lebih dari itu, it's fine. Tetapi kalau misalnya menjual kurang dari itu juga boleh, tetapi saya sarankan yang harganya di sekitar itu aja, biar tidak mengerus profit marginnya. Itu sih Mbak Farah. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Farah gimana tuh? Kalau bisnisnya suaminya Mbak Farah tuh, kalau boleh tahu sedikit. Iya, jadi ini saya kedengeran jelas nggak atau putus? Iya, jelas. Jadi kalau misalnya di bisnis suami saya itu, dia karena ada, misalnya dia netapin harga gitu di 175 untuk per produknya misalnya. Jadi ada kecenderungan untuk menjatuhkan harga gitu, Mas. Dan gitu karena range harganya mungkin juga besar ya, Mas. Jadi misalnya dari suami saya 60.000, nah dia bisa markup sampai sekitar berarti 115.000. Nah, di situ bermainlah harganya. Nah, bahkan juga saling menjatuhkan untuk di e-commerce. Itu yang bikin harga jatuh parah tuh di e-commerce-nya gitu. Jadi so MSRP retail price tuh untuk produk suami saya tuh sangat penting. Tadi berarti kalau Mas itu sistemnya beli putus ya Mas ya ke franchisernya ya. Betul. Pokoknya harga bahan baku segini, franchise-nya beli segitu, terus terserah dia mau jual seperkiraan dia aja lakunya. Yes, betul seperti itu. Kalau aku jauh lebih aman sih dan jauh lebih minimalisir resiko dari segi akunya sebagai penjualnya dan mereka sebagai pembeli berikan degree of freedom untuk melakukan inovasi terserah dia di lapangan seperti apa. Benar. Dan mungkin juga kalau Mas kan food and beverage ya Mas, jadi nggak bisa, kalau suami saya kan bisa dimasukin ke e-commerce gitu produknya. Itu dia, bedanya itu sih. Karena nggak bisa berbicara banyak nih mengenai produk di luar kalian sudah pernah soto yang kayak gimana nggak tahu. Dan juga diminimalisirnya dari itu lokasinya ya Mas ya tadi, lokasi store-nya gitu. Aku pernah baca buku nih, Mbak, buku bagus, bukan bagus sebenarnya, buku itu basic sih. Ada bukunya dari Rex Marindo, kalau tahu Rex Marindo yang dulu diriin warung abnormal. Nah, dia punya buku 50 kesalahan fatal bisnis kuliner. Di salah satu bukunya itu, di salah satu babnya itu memang kalau untuk lokasi food and beverage, untuk makanan dan minuman, itu lokasi itu paling utama, Mbak. 50% sampai 60% itu ditentukan oleh laris apa enggaknya itu lokasi. Makanya saya bilang ke franchise saya, ini kalau misalnya mau deal dulu aja, ini sales ya. Kalau mau deal dulu aja, nanti lokasinya itu tolong dicarikan baik-baik. Maksudnya tolong carikan lokasi yang benar-benar strategis, potensial, jangan asal seperti depan Indomaret, Alfamart, Indomaret ya. Bisa kadang-kadang kan coba cari kalau misalnya di kota kecil, coba cari di alun-alun, bisa nggak? Alun-alun tuh kencang banget tuh Mbak penjualan kalau di alun-alun. Kencang banget gitu penjualannya. Di alun-alun Jogja tuh alun-alun Wates itu sehari mereka bisa 200 cup, 300 cup. Dia bilang nggak perlu di Indomaret nggak apa-apa. Cari spot-spot bisa perempatan atau di pasar pun no problem. Yang penting tempat itu di scouting, bener-bener scouting dari jam pagi, jam siang sampai jam sore. Kalau misalnya rencana mau buka dari pagi sampai sore, itu dicatat berapa orang keluar masuk, berapa kendaraan bermotor yang masuk, berapa kecepatan kendaraan motor di jalur itu, apakah kecepatan dari 40 km, apakah di 40 km per jam, terus kemudian macam-macam lah, proximity di sekitar situ apa aja, itu kan
aku harus kasih tahu juga ke mitra cara-cara gimana cara nyari informasi yang baik dan benar. Ya, itu. Makasih Saya, Pak Adi. Nah, ada lagi? Aduh, Kak Ivan Bapak ngajar dulu ya Kak Ivan, sebentar. Ngajar dulu ya, Kak. Ya. Kak Ivan mau ikut in-frame mungkin Pak. Kenapa? Mungkin Kak Ivan mau di in-frame. Waduh, dia sibuk mainan ini, tren-trenan kereta-keretaan. Oke, langsung. Silakan Pak, mau ada? Ada? Terima kasih, Mas. Ya, halo, selamat pagi. Saya mau nanya terkait franchise juga sih sebenarnya. Iya, gimana Bu Mawar? Saya mau nanya itu gimana ya syarat dan ketentuannya antara kita dan pihak mitra kita. Soalnya kan kita kalau franchise itu juga harus mengerti kayak dasar hukum atau aturan hukumnya ya yang perlu dipahami sama si pelaku bisnis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mawaddah. Nah, kalau dari aku sendiri, jadi ketika orang itu ingin bermitra memutuskan untuk I want to join your franchise. Saya mau gabung dengan franchise-nya Bapak ya, untuk menjadi mitra satu mitra daun kemangi. Nah, biasanya ya aku tahapan pertama yang kita adalah aku minta itu dong foto KTP-nya. Foto KTP diminta, terus ini akan saya buatkan PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Nah, di perjanjian kerjasama yang sekitar 12 halaman atau saya lupa 12 atau 15 halaman itu semua tercantum pasal-pasal dari pasal penggunaan branding, terus kemudian pasal SOP, pelatihan training, terus kemudian jangka waktu, terus kemudian ketika ada mengenai bahan baku juga, terus mengenai semuanya diatur di perjanjian kerjasama tersebut. Jadi memang kita memang memberikan kebebasan mitra untuk berkreasi, tapi juga memberikan kebebasan kreasi itu saya pastikan harus berada di ranah hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi nggak bisa ngasal juga gitu. Maksudnya kadang-kadang kan banyak banget nih franchise yang nggak pakai perjanjian kerjasama. Nanti kalau misalnya bahan baku rusak di jalan, siapa yang ganti? Itu kan harus ada diatur dalam perjanjian kerjasama. Dan itu yang saya juga hati-hati lah istilahnya untuk bekerja sama dengan mitra atau calon franchise kita. Karena aku pengennya melihatnya calon franchise ini yang bakal jadi franchise ini bukan hanya sekedar hubungan profesional, tapi juga bisa hubungan kedekatan secara emosional. Dan alhamdulillah so far karena kebetulan yang dari 0 sampai 100 itu yang ngedilin aku sendiri pertama. Jadi hubunganku terhadap 100 mitra ini gak hanya sebatas hubungan profesional aja sebenarnya. Jadi kadang ngobrol, kadang apa, sering teleponan sama mitra-mitra saya gitu. Dan mereka tuh merasa diperhatikan juga sebenarnya karena kedekatan emosional itu walaupun memang kita hubungannya adalah si franchiser dan si franchisee atau pemilik franchise dan si pembeli franchise ini, tetap aku maksudnya menjalin hubungan itu secara personal juga gitu sama mitra-mitra pun. Nah tadi kalau yang dibilang sama Mbak Bima Waddah mengenai kontrak kerjasama, ya semuanya kita sudah atur basis legalnya, basis hukumnya agar menghindari hal-hal atau resiko-resiko yang mungkin terjadi kemudian hari. Itu semuanya alhamdulillah sudah kita siapkan itu sebelum menjadi mitra. Jadi mitra tanda tangan kontrak, saya tanda tangan kontrak, selesai, sudah deal, baru ditransfer uangnya. Saya nggak berani sebelum transfer uangnya, sebelum ada hitung data. Oke, makasih Mbak. Lanjut ke Mas Aulia, silakan. Waalaikumsalam, Mas Aulia. Halo Mas, alhamdulillah. Mau nanya Mas ya. Boleh. Pertama dikit aja sih pertanyaannya. Kalau dalam visi Mas Furqon nih akan sebesar apa sih brandnya si Dawet Kemayu ini? Kalau saya lihat IG-nya kan udah 208 outlet ya Mas ya. Ya. Nah, kedepannya yang Mas rencanakan tuh berkembang secara organik dalam artian nambah outlet atau meningkatkan sales dari existing outlet dulu dibandingkan dengan tumbuh secara organik nambah outletnya. Yang kedua, saya tidak tertarik dengan rencana ke depan, Mas. Saya mau nanya tentang sustainability-nya dari produk si Dawet ini. Menurut Mas, ini kan Dawet sekarang oke lah, salesnya oke gitu. Apakah dalam mungkin 3 atau 5 tahun ke depan, Mas akan tetap stay dengan satu produk Dawet juga,
atau ada rencana brand extension. Bayangan saya kayak gini, Janji Jiwa kan kopi, tapi dia mungkin kalau kopi udah menjamur dia bikin Jiwa Toast dengan roti-rotian, roti bakar. Bayangan saya kan kalau dawet kayu ini kan khas Jawa ya, mungkin kayak apakah ada rencana kayak bikin sampingannya kayak makanan jajanan rasa kayak cenil, dadar gulung, telepon kayak gitu, mungkin berencana nggak? Kasih Mas. Oke, siap Mas Aulia. Saya jawab untuk yang pertama ini adalah apakah mau menjaga secara gimana tadi yang pertama? Yang sustain atau existing atau mau tumbuh organik, nambah outlet atau dengan yang sekarang nambah sales saja? Kalau saya sebenarnya gini Mas, kalau misalnya untuk sekarang pun saya kan kemarin kan ngejar target pertama adalah target saya sebelum akhir tahun 2021 adalah sudah mencapai 200 cabang dan alhamdulillah sudah tercapai di bulan September. Maka sebelum September malah Agustus akhir-akhir itu sudah tercapai sebenarnya. Jadi secara milestone-nya juga sudah tercapai. 200 itu kenapa saya bilang 200? Karena di 200 cabang ini dari segi pemesanan bahan baku tuh udah sustain banget. Jadi sebenarnya bisnis itu sudah bisa hidup dari pemesanan bahan baku. Itu bisa menggaji karyawan, mendapatkan profit, melakukan pengembangan dan lain-lain sebenarnya sudah bisa hidup dari situ. Jadi sisanya biasanya aku untuk 200 pun 300 atau milestone kedua atau seperti apa, itu biasanya grow organically. Jadi aku memang mencoba untuk tumbuh secara organik, enggak benar-benar ngejar penambahan cabang. Tapi ketika ada klien masuk atau ada calon franchise yang masuk, ya tetap di ini kan, dicoba didealkan, dicoba untuk ditambahkan cabangnya. Tapi sejauh ini kalau dari saya sendiri sudah cukup sih di angka 200 itu bisnis sudah established lah. Secara bisnis udah aman banget untuk bisa mengelola secara lebih profesional sih udah oke. Nah, terus kemudian kedua, apakah ada rencana untuk brand extension kan? Halo, ini kedengeran nggak? Halo, kedengeran ya? Dengar. Oh ya, nah, soalnya ini laptop saya ini tiba-tiba burem, nggak tahu kenapa nih. Oke, nah yang kedua ini mengenai apakah kemungkinan saya ada brand extension. Ya, untuk saat ini saya makan ada produk turunan kedua sebenarnya. Sebenarnya bukan produk yang melengkapi, tapi produk turunan dari dawet juga yang saya sedang kembangkan dalam 2 bulan ini. Sebenarnya dalam 2 bulan ini itu produk sebenarnya sama-sama dawet non santan. Cuman bedanya saya menggunakan bahan baku yang lebih affordable di situ. Nah, dan saya ini nggak main di brandingnya, saya benar-benar nggak branding, cuma yaudah asal branding aja, yang penting laku di pasaran, yang penting saya mementingkan salesnya dulu deh, saya penetrasi pasar secara langsung aja dulu deh dibandingkan branding dulu. Dan itu sebenarnya work juga sebenarnya untuk beberapa kasus itu kerjanya oke banget gitu. Dan so far sejauh ini kemarin modal saya itu untuk membangun second brand itu cuma 2,5 juta. Alhamdulillah udah ngasilin sekitar 30 atau 35 juta dalam 2 bulan ini. jadi memang aku ada, kalau brand extensionnya ada. Nah, kebetulan di perusahaanku juga ini kan aku nggak hanya megang dawet nih Mas Aulia. Jadi ada satu lagi, memang saya kan memang perusahaannya adalah ingin menjadi perusahaan platform franchise ya terbesar di Indonesia lah, seperti itu. Jadi nggak hanya dawet aja, tetapi aku juga sudah mengembangkan produk lainnya, yaitu misalnya produk jenis cilok atau misalnya produk jajanan tradisional, jenis jajanan tradisional cilok. Dan ini juga lagi dalam proses untuk memfranchise-kan sih, karena prosesnya franchise itu kan nggak serta-merta Mas Aulia punya produk bagus nih, produk mie ayam, terus kemudian dalam 1 bulan atau 2 bulan udah di-franchise. Itu nggak bisa. Biasanya sih tunggu 3 bulan, tunggu 4 bulan, kita lihat dulu sustainnya seperti apa, kita lihat dulu secara finansial apakah dia financially viable untuk di-franchise-kan, apakah secara pasar itu memang market fit. Ketika memang semuanya sudah oke, baru nih di-franchise-kan. Itu biasanya kalau yang franchise. Ada juga teman-teman yang pelaku franchise yang pokoknya dari hari udah di-franchise. Nah, itu biasanya nggak tahu tuh bakal kerepotan sih untuk menggait 10 mitra pertama atau 20 mitra pertama, karena biasanya 10 atau 20 mitra pertama ini pertanyaan-pertanyaan untuk
apa ya, untuk join sebagai franchise itu pasti bakal jauh lebih dalam. Ya misalnya ini sebenarnya bisnisnya udah terbukti nggak sih secara finansial itu stable? Ini apakah bisnis ini diminati oleh target pasar nggak sih? Jadi biasanya kan 10 mitra pertama tuh rewelnya dan closingnya itu susah bener, bukan susah bener sih, butuh waktu dan extra effort yang lebih. Itu sih Mas Aulia yang untuk yang brand extension-nya kita sebenarnya udah membuat sesuatu. Ya sebenarnya produk turunan sih secondary brand dari Dawet Kemayu, tetapi kita nggak menjual, kita nggak bener-bener melakukan branding terhadap itu, hanya udah yang penting kayak jualan. Kalau misalnya Mas tahu ada jualan sering banget nih kalau di Jogja ya, saya tiap pagi itu ada sales, setiap hari itu ada sekitar 11 sales yang keliling di kompleks saya. Jadi ada, kalau sore-sore itu ada jual susu kedelai sama susu biasa. Nah itu kan nggak pakai branding. Yang penting ya udah ada botolan kecil, saya jual 7.000, laku gitu. Itu juga sebenarnya kalau misalnya dibilang laku banget, laku banget. Mereka punya pasukan sales 55 pasukan sales. Satu salesnya itu sehari bisa menciptakan penjualan sebanyak 75 botol. Dikalikan aja tuh berapa produk yang gunakan. Banyak. Itu nggak pakai branding gitu. Kalau pakai branding mungkin bisa jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Oh ini ternyata misalnya punya ada value-value yang ingin dikomunikasikan secara lebih terhadap produknya, itu ya branding kan mungkin jauh lebih powerful dibandingkan dengan tanpa branding. Tapi aku bilang mereka, lah saya nggak pakai branding aja, cuma jualan susu gitu botolan pakai plastikan aja, omset saya bisa miliaran tuh Mas. Udah bingung tuh. Kayak gitu tuh. Mas Aulia. Oke, thank you Mas. Siap. Sama-sama Mas Aulia. Silakan Mbak Suci. Halo Mas Furkon. Iya. Terima kasih sudah berkenan sharing pagi ini. Menarik sekali sebenarnya. Sangat menarik. Saya jadi ingin nanya Mas. Misalkan Mas Furkon itu launching produk baru atau rasa baru. Nah itu yang meliding promotional marketingnya itu apakah akun officialnya tadi. Nah terus franchise ini apakah juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memasarkan dari produk baru atau rasa baru yang dikeluarkan itu, seperti itu. Terus kalau mereka punya ide-ide baru kepada si akun officialnya tuh bagaimana cara mereka menyampaikannya? Mungkin gitu. Terima kasih Mas. Iya sama-sama Bu Suci. Jadi untuk melakukan launching produk varian baru memang kita bantu dari awal. Jadi sebelum launching baru itu kita udah woro-woro dulu ke mitra-mitra kita. Ibu-ibu, bapak-bapak mitra, ini kita mau launching produk baru. Saya mau tes dulu nih ke teman-teman mitra. Cek dulu nih, ini cocok gak nih di lidahnya teman-teman, atau misalnya bakal mereka, ya saya minta opininya, saya minta apakah ini mau di launching apa enggak. Jadi sebelum saya tes di pasaran, saya harus tanya dulu sama mitra saya, udah oke nih Mas, ini terus sarannya mungkin takarannya kayak begini, mungkin kayak gini kan, mereka kasih saran kan kayak kita kan. Oke, semua saran itu ditampung, baru tuh kita formulasikan nih, misalnya dari 12 ada 12 atau 15 rasa yang ingin dikeluarkan saran dari mitra. Ini aja Mas, 3 dulu aja, atau 4 dulu aja, atau 5 dulu aja. Akhirnya dikumpulin lagi 5, coba lagi kita coba trial error lagi, development di dapur. Setelah oke, kita lempar lagi nih ke mitra. Nih saya kasih lagi sampelnya. Saya kasih lagi sampelnya gimana? Rasanya cocok apa enggak gitu. Sama lidahnya teman-teman atau sama lidahnya customer di sana gitu kan. Jadi aku harus tes pasar, namanya itu rejection test penolakan. Jadi kalau tes penolakan sih idealnya 100 pelanggan pertama, jadi memang 100 random person. Itu dicoba aja, suruh coba enak apa enggak, enak dari sisi mananya, enggak dari sisi mananya, kisaran harganya berapa, nah gitu. Jadi dicoba. Jadi ketika memang sudah oke, baru nih kita official launching varian barunya, kita bantu untuk woro-woro varian baru. Terus kemudian kita kasih juga harga spesial untuk awal-awal biar pasar itu kenal dulu, mitra itu kenal dulu dengan pasarnya, jadi memang harganya nggak perlu dimahalin. Baru setelah beberapa saat, mungkin seminggu atau 2 minggu, baru nih kita normalkan harganya.
ini nih teman-teman mitra harganya kemarin pakai harga yang ini, sekarang pakai harga yang ini. Seperti itu sih. Jadi tetap kita bantu dari pusatnya, dan untuk mitranya jika ingin promosi secara sendiri juga sudah bisa langsung akses ke folder mitra yang sudah kita sediakan untuk ambil misalnya foto, video, terus kemudian captionnya, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi tuh buat caption dan lain-lain, tinggal copy paste. Gitu. Oke Pak, ini udah 8 pertanyaan. Ada pertanyaan lagi apa mau lanjut? Mau lanjut? Itu aja ya. Oh terakhir 9 berarti. Mbak Herani mau nanya dulu? Boleh. Mas, terima kasih Mas Rezi. Mas Furkon mau tanya lagi. Tadi saya cek IG-nya lagi terkait packaging, Mas. Kalau saya dari sisi konsumen kan nggak tahu ya ini dawet apa. Nah, boleh tambahin info juga. Tadi saya lihat kalau kemasan botol tuh ada tuh tulisan dawet premium non santan misalkan tulisannya begitu. Kan kalau di cup saya lihat ada tulisan non santannya gitu, Mas. Info fiber cream inside. Nah, cuma kalau dari konsumen kan, apalagi kalau tadi yang generasi X mungkin kayak gitu kan, mungkin nggak tahu gitu. Tapi ketika ditulis, misalkan tambahin lagi fiber cream inside sama ada non santan, baru ngeh gitu, Mas. Mungkin tambahin kata-katanya lagi di bagian packagingnya dan diseragamkan baik di cup maupun di botol. Sama kalau sekarang kan kayak kopi-kopi kenangan Janji Jiwa itu kan dia punya kemasan 1 liter ya, Mas. Betul. Nah, ada nggak kepikiran dari Mas Furkon untuk kayak 1 liter juga, tapi mungkin ditambahkan info misalkan awet di kulkas berapa hari kayak gitu. Mungkin ditambahin infonya gitu sih, Mas. Jadi biar tahu juga fiber cream ini kan kalau santan kan bayangannya kalau saya sebagai ibu rumah tangga ini nggak awet nggak apa namanya? Nggak awet bener sih. Basi, cepat basi gitu. Sedangkan bedanya apa sih dengan santan? Mungkin ditambahkan info juga. Oh ini bisa kok awet di kulkas berapa hari atau apa bagi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Herani. Jadi memang makasih banyak sarannya tadi untuk aku menyeragamkan dalam artian branding antara varian A atau produk A atau produk B-nya atau produk C-nya itu. Thank you banget sarannya. Nanti aku coba saran ini tak coba lanjutkan ke manajemen juga biar bisa dibahas bareng-bareng. Nah, kebetulan untuk yang botol atau 1 liter ini sebenarnya sudah kita lakukan dalam artian bukan dari pusatnya. Cuman saya memberikan kebebasan ke mitra kalau misalnya memang ada pesanan yang 1 liter, monggo untuk bisa dibuat 1 liter. Nah kan takaran sebenarnya sudah kita kasih takaran-takarannya untuk 250 ml seperti apa, tinggal dikali aja. Kalau 1 liter berarti tinggal kali 4 aja jadi 1 liter. Dan memang ada beberapa mitra, walaupun tidak banyak sih, mungkin 10-an itu yang memang jual 1 literan, kayak misalnya teman-teman yang ada di Tuban, teman yang ada di Surabaya, terus beberapa teman-teman mitra yang ada di Jogja, dan beberapa teman-teman mitra yang ada di Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dan Bogor. Bandung juga ada sih, baru 1, 2. Nah, itu sih kalau aku sih makasih banget udah ngasih saran buat penyeragaman mengenai packagingnya juga. Thank you banget Mbak Herani. Oke, makasih Mbak Herani insight-nya. Saya mau nanya satu sih, Bro. Boleh Pak Rezi. Gimana Bapak? Saya kan maniak teh susu ya. Saya seminggu sekali pasti beli teh susu 1 liter gitu. Nah, kalau di Korea sendiri di sini setiap produk-produk itu pasti ada informasi nilai gizi. Jadi misalnya mau beli kemasan apapun kecil mau besar, itu pasti ada nilai gizi yang tertuang, berapa banyak gula dan lain sebagainya. Itu udah di-apply kah? Apa dalam waktu dekat? Sebenarnya sudah ada, informasi gizinya sudah ada. Cuman kemarin saya lempar ke bagian desainernya bingung. Aduh Mas, bingung Mas, saya mau masukin banyak banget informasi ke dalam satu ini kan, dia bingung ke dalam satu desain yang seragam itu gimana enaknya Mas ya. Soalnya di sisi lain saya pengen menonjolkan, ya biasa namanya desainer ya, ingin menonjolkan nilainya, terus kemudian ingin menonjolkan non santannya juga, tapi di sisi lain aku juga harus memasukkan nilai apa tadi namanya Pak Rezi? Nilai gizi. Nilai gizinya. Nah itu nilai gizi sebenarnya kita sudah dapat datanya kan dari kebetulan Fiber Cream juga mereka saya sebagai salah satu kliennya mereka juga itu kan ya kita di trade abis-abisan, alhamdulillah di trade secara bagus banget lah.
karena yang penjualan paling banyak dari kita sih ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Paling tinggi dari ngambilnya dari Dawet Kemayu. Jadi memang mereka menyediakan R&D dan lain-lain. Mak, kalau misalnya mau nyari nilai gizi dan lain-lain, serahkan aja sama tim kita, nanti kita bantu buat R&D-nya, nilai gizi dan lain-lain. Kemarin sudah ada datanya. Terus kemudian mungkin nanti ke depannya bisa aku masukkan juga sih ke dalam packaging atau sebagai info nilai gizi agar memang benar-benar sejalan dengan nilai yang saya sampaikan gitu, misalnya non kolesterol, non santan, terus non diabetes, dari nilai gizinya juga bisa merefleksikan hal-hal yang saya ucapkan juga sih di situnya. Bisa sih, thank you banget. Terakhir Mbak Audi. Iya, makasih Mas Rezi. Jadi ini aja sih, Mas Furqan paling mau menambahkan sedikit dari tadi yang Mbak Rani bilang. Maksudnya setuju bahwa di setiap packaging itu we need consistent branding gitu Mas nih, walaupun beda kemasan, tapi branding yang mau kita sampaikan itu should be there gitu loh in every packaging gitu. Nah, cuman mungkin sedikit masukan aja gitu, kayak misalkan mau mention fiber cream gitu. Fiber cream itu it's also a brand gitu. Jadi mungkin sebelum maksudnya I know that dengan menggunakan fiber cream itu kan menjadi satu unique selling point sendiri buat si brand, buat produk gitu. Tapi maksudnya highlighting the fiber cream brand di dalam produk, apalagi kalau misalnya sampai di packaging kayak gitu, I think need to recheck juga sih, maksudnya ke fiber cream, maksudnya apakah kita punya rights-nya untuk mention nama mereka di setiap produk kita gitu. Karena kan dia juga brand sendiri kan gitu. Benar. Thank you banget Mbak Audi atas masukannya. Appreciate banget buat suggestion-nya dan I will definitely bring this issue to the management. Thank you banget. Thank you Mas. Oke, Mbak Yale. Sip. Benar. Siap. Apa yang tadi? Iya. Jadi siap. Makasih banyak Mbak Yasmin. Ya, terima kasih Mbak Indira, Mbak Audi. Silakan mau lanjut. Boleh. Pak Rezi, ini sebentar saya bisa break dulu 5 menit ini. Oh, silakan. Napas dulu. Enggak sih, sebenarnya laptop saya ini geremang-geremang, nggak tahu kenapa saya nggak bisa baca tulisannya jadinya. Silakan Pak. Aman. Coba restart dulu laptop saya. Your time. Ya. Bentar ya, saya coba restart dulu. Yang lain juga mungkin mau istirahat, silakan. Saya live meeting terus sebentar. Mau istirahat dulu? 10 menit, 5 menit dulu lah ya. Nah, kalau misalnya saya mau nanya terkait UTS midterm. Sebentar, saya pause dulu recordnya. Akan Pak Furqan? Ya, sorry, ini laptop saya minta jajan ini, aduh, nggak tahu tiba-tiba saya laptopnya burem ya. Bentar, ini saya buka kampanye dulu, aduh, ini nomor mati ini. Oke, coba mana tadi ya? Mau lanjut ya saya ya? Ini sampai jam berapa, Pak Rezi? Masih ada 30 menit lagi ya, Pak. Oke, saya segerakan ya, Pak ya, biar cepat ini, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Aman, Pak. Nah, ini saya share screen dulu. Saya mau bicara nih, maaf, saya ini nggak terbiasa nih. Share screen. Saya minjem sama Bini untuk share screen ininya. Oke. Kelihatan ya? Aman. Oke. Nah, ini sebenarnya ada ini sih, ada diskusi biasanya di kalangan UMKM sama teman-teman UMKM. Ini saya nggak tahu benar apa salah, saya nggak tahu ini ada pembahasan waktu itu sebelumnya adalah branding versus sales. Jadi apakah kita mesti branding dulu kah ketika punya produk baru? Apakah langsung penjualan nih yang diincar? Nah, kalau dari aku sih, kalau branding itu lebih kayak apa ya? Kayak orang pacaran, terus kan kita PDKT dulu nih, biar klop dulu sama pacar kita, sama calon istri kita misalnya kan, target marketnya. Nah ini kalau misalnya branding itu
kalau bisa diibaratkan lagi ya, itu apa ya, semacam pistolnya. Semacam pistol, tetapi ketika sales itu pelurunya, fire gitu. Jadi ready aim, terus sales kayak gini, ready aim ketika sudah siap ngeker gitu kan, itu brandingnya. Ketika sudah dipicu pelatuknya, keluar pelurunya, itu baru sales. Nah itu sih, aku sebenarnya lebih mengibaratkan antara branding dengan sales itu seperti itu sebenarnya, lebih gampangnya. Jadi kalau di aku sendiri di UMKM ketika membangun bisnis dawet, pertama memang yang saya lakukan itu lebih banyak ke penjualan salesnya. Jadi branding itu pertama saya belum bisa membranding nih naon santan dan lain-lain, karena waktu itu memang kalau misalnya hanya membranding saja tanpa ada sales, saya juga harus menggaji karyawan saya juga harus menggaji diri saya sendiri, saya juga harus menggaji tim-tim operasional waktu itu. Karena itu awal-awal pandemi dan istilahnya kita harus berpikir 7 kali lebih keras daripada biasanya kan. Karena mikir kalau misalnya hanya sekedar branding aja di media sosial, terus kemudian menggunakan digital marketing dengan objektiva brand awareness gitu misalnya kan, itu nggak cukup tanpa adanya penjualan sales secara langsung. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya sendiri yang turun tangan ke lapangan. Jadi nggak hanya mengandalkan platform-platform digital, tapi saya juga harus melakukan strategi jemput bola ke pasar. Benar-benar yang door to door, benar-benar yang penjualan dari rumah ke rumah, penjualan layaknya penjual motoris pada umumnya yang menjual jajanan kerupuk, menjual telur, menggunakan motor, menjual jajanan kue, kayak gitu sih dulu pertama-tamanya, dan itu terbantu banget dengan kegiatan seperti itu. Tidak hanya saya aja, tetapi seluruh karyawan saya fungsikan sebagai sales. Itu selain aku dapat uangnya untuk bisa menggaji karyawanku, tetapi aku juga dapat brandingnya secara nggak langsung. Karena kan pasti ketika ada transaksi itu mereka pasti nanya dong, ini dawet apa ya mas ya? Oh ini dawet begini-begini ya, akhirnya cerita. Oh ini dawet non santan, tidak menggunakan santan, non diabetes, anti kolesterol dan rendah gula, misalnya seperti kayak gitu kan. Itu kita jelasin juga ke calon target customer kita, target pasar kita waktu itu, dan itu terbantu banget buat aku bisa survive selama pandemi ini, khususnya sebelum bisnis Dawet Kemayu ini benar-benar kita franchise-kan pada bulan September. Seperti itu. Nah kalau dari aku sih branding sama sales dua-duanya penting, tapi kalau untuk UMKM awalnya selling itu jauh lebih berbobot dibandingkan branding. Harus ada penjualan dulu, terjual dulu, pokoknya ngegas aja tuh, gas dulu, pokoknya gas dulu, jual gimana caranya biar bisa jualan, entah itu jemput bola, entah itu menggunakan Facebook Ad, entah itu menggunakan Google Ad, yang penting jualan dulu. Nah baru ketika sudah ada penjualan, biasanya karena penjualan kan sifatnya short term ya, penjualan sifatnya short term, sedangkan branding sifatnya long term. Kalau short term sendiri aku mikirnya ya seperti itu, short term, terus kemudian ada penjualan, aku sudah bisa menggaji karyawan, branding juga dapat walaupun tidak maksimal, baru setelah itu branding dan sales berjalan secara berbarengan, secara bersamaan. Next. Nah ini kalau aku sih ini branding itu matters ketika misalnya ingin mendeliver authenticity atau ingin menyampaikan ketika produk atau jasa yang teman-teman jual itu mau dikenal secara luas karena keunikan dan keorisinalannya. Dua, kalau branding itu bakal jauh lebih powerful dan memiliki impact ketika ingin memang bisnisnya itu sifatnya bukan one off transaction, tetapi lebih ke repeatable business. Karena menurut saya juga loyal customer, higher purchase intention, punya indikasi atau intensi atau keinginan untuk membeli secara lebih tinggi, berarti bakal ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam peningkatan penjualan, serta nanti ada customer retention. Ketika ada penjualan yang meningkat, tentu juga customer atau pelanggan-pelanggan yang sudah menikmati produk kita minim untuk bisa beralih ke produk kompetitor. Nah, branding juga menjadi salah satu alasan saya kenapa saya bisa memainkan harga sesuka hati. Itu sih kalau di Dawet Kemayu ini sebenarnya lebih ke Dawet Kemayunya aja. Jadi mungkin berbeda antara satu produk atau satu industri ke industri yang lainnya. Kalau saya branding itu
matters ketika memang yaitu eliminating price dependency. Jadi pilihan harga itu aku nggak terlalu dependent mengenai harga karena positioningku adalah positioning premium, sehingga harga dawetku juga memang harganya bukan harga yang ecek-ecek atau bukan harga yang receh. Jadi memang harganya bisa saya naikkan sesuka hati dan profit marginnya bisa lebih fleksibel dibandingkan ketika misalnya saya tidak membranding dawet saya, seperti itu sih. Next, ini contohnya branding sama no branding. Ini tadi Mas Aulia tadi sempat nanya mengenai second brand. Kalau branding dawet Kemayu, alhamdulillah so far ini pencapaiannya kalau menggunakan brandingnya tepat ya, dawet Kemayu kita branding secara oke, dari tampilan sosial medianya oke banget, dari segi nilai juga oke, dari segi manfaat atau benefitnya juga mantap. Ya alhamdulillah dengan ini ya ada pencapaiannya. Ya tadi ada 2 miliar total omset dalam 12 bulan. 210 cabang dalam 12 bulan. Terus kemudian ini salah tulis saya. Produksi kurang lebih so far sejauh ini kita udah produksi 45 ton cendol sama kurang lebih 20 ton gula Jawa. Terus ada juga permintaan kolaborasi antar merek. Ini kolaborasi antara merek, misalnya merek minuman dengan merek makanan, biar kita sama-sama survive. UMKM kan gitu biasanya nih. Beli di toko A, nanti bisa dapat diskon untuk beli di toko B. Diskon brand untuk beli brand lainnya di toko B. Itu. Terus kemudian juga menggunakan KOL, ada beberapa influencer juga yang mau ngajak kerjasama sama kita untuk berkolaborasi, untuk sama-sama bisa bertahan sih melalui masa pandemi ini. Kita alhamdulillah sudah ada beberapa orang atau sudah beberapa KOL yang ingin bekerja sama bersama kita. Nah, itu kemudian progresnya juga cepat. Terus kita juga alhamdulillah untuk identitas merek juga sudah terbentuk so far. Nah, yang untuk no branding, yang aku bilang tadi second brandnya, itu benar-benar kita ya seadanya aja, namanya bebas, apalah itu kan. Aku nggak tahu apa ya namanya, nggak perlu yang ada online presence-nya juga. Yang penting jualan dulu di lapangan. Nah, ini mereknya yang kedua adalah Ngombe Dawet. Itu alhamdulillah ya tanpa branding pun aku bisa, cuma tidak bisa secepat yang kita branding secara sungguh-sungguh seperti Dawet Kemayu. Ini contohnya yang Ngombe Dawet, alhamdulillah dalam 2 bulan ini omset 30 jutaan, bersih 6 jutaan per bulan. Kita bisa menghidupi alhamdulillah sudah 5 tim sales motoris dan 1 sales supervisor. Lebih banyak tenaga kerjanya atau labor intensif. Kita hampir tidak ada online presence-nya. Kita nggak punya Twitter-nya, kita nggak punya Instagram-nya, kita nggak pernah ngiklan di platform Facebook, IG maupun Google Ads. Dan ini biasanya terbatas hanya pada metode-metode penjualan yang sifatnya direct selling. Dan kalau ketika saya tidak membranding, berarti ada kemungkinan saya akan kesusahan untuk memainkan harga di harga-harga yang premium. Misalnya ketika saya menjual harganya 18.000 atau 20.000 satu botol 250 mili, itu akan bakal kesusahan bagi saya untuk bisa menjual dengan harga yang jauh lebih premium. Next, ini apa yang harus dilakukan, analisis dari sisi eksternal dan internal. Ini saya rasa nggak terlalu ini. Ini tips mengembangkan usaha model manajemen franchise. Ini bisa teman-teman baca, nanti bisa saya kirimkan ke Pak Rezi untuk bisa disebar ke teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang ingin membangun model bisnis dengan sistem franchise. Tentukan USP, unique selling proposition. Terus kemudian coba kuasai teknik iklan menggunakan channel Facebook Ads dan Google Ads. Terus kemudian juga buatkan landing page atau website. Kalau aku sih lebih cenderung ke landing page, satu halaman aja dibandingkan website. Karena tugasnya landing page adalah khusus untuk sales jualan. Kalau website itu biasanya ada informasi apa, justru malah mendistract calon customer untuk membeli franchise-nya. Jadi saya sarankan untuk pertama-tama buat landing page. Kemudian ada bangun tim inti, ada tim inti digital marketer, ada deal maker, copywriter, desainer, dan videographer. Sama siapkan budget untuk iklan. Saya ingat kata-katanya Jim Rohn, itu salah satu business philosopher di Amerika. Itu quote-nya adalah do not spend major efforts on minor things. Jangan berusaha lebih untuk sesuatu yang hasilnya itu minim. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilahnya kayak gini. Kalau mau hasilnya hebat,
Usahanya juga harus hebat. Jadi kalau misalnya mau hasilnya bagus, saya mau penjualan saya bagus, ya yuk usahanya bagus, dalam artian modal juga digedein, jangan modal minim-minim aja. Terus kemudian kalau mau bangun tim, sekalian bangun tim yang bagus. Jangan bangun tim yang mungkin standarnya UMR atau kayak gimana ya, misalnya seperti itu sih. Kalau mau bangun tim, bangun sekaligus di treatment habis-habisan timnya. Kadang-kadang kan ada apa ya, kalau kita diajarkan di bisnis itu kan modal seminim-minimnya, hasil sebesar-besarnya. Ternyata nggak gitu juga prakteknya. Memang bisa modal seminim-minimnya dengan hasil sebesar-besarnya. Cuman in most cases, di dalam kasus-kasus tertentu dan banyak kasus, itu modal besar itu juga bakal bisa mempengaruhi hasil yang jauh lebih cepat, jauh lebih besar. Terus yang kemudian kedua adalah siapkan mental door to door. Ini untuk pertama-tama ya, sebelum di-franchise-kan harus siap untuk terjun ke lapangan dulu, memperkenalkan produk secara offline, nggak hanya online saja. Terus kemudian yang terakhir adalah persiapkan SOP dan workflow. That's it. Kalau aku sih, dari aku, ketika ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya mengenai, Mas, gimana strategi digital marketingnya, gimana caranya bisa dapetin klien, sales funnel, dan lain-lain, I'm more than happy to answer those questions. Oke, saya kembalikan ke Pak Rezi. Terima kasih Pak Furkon. Kirain kalau pertanyaan saya persilakan. Mbak Herani, silakan. Mas Furkon mau tanya tadi di awal dibilang kalau sekitar berapa persen itu generasi X. Kalau boleh cerita nggak Mas, waktu untuk mendapatkan si generasi X itu caranya bagaimana? Kalau dari Mas Furkon? Kalau aku gimana cara dapat generasi X, sebenarnya lebih ke riset pasar sih, Mbak. Jadi sebenarnya generasi X itu perilakunya seperti apa, terus dia karena kan aku mikirnya Dawet ya, Dawet itu asosiasinya biasanya sama orang-orang kuno, sama orang-orang zaman dulu. Akhirnya saya pikir kan, gimana ya caranya biar Dawet saya ini bisa dikonsumsi sama target pasar saya sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu pasti generasi X. Banyakan generasi X dan generasi milenial yang umurnya 30 ya, 30 ke atas ya. Saya jarang Dawet Kemayu itu dibeli sama orang umur 30 ke bawah tuh. Biasanya dibeli sama umur 30 ke atas. Saya cari itu caranya, platform digital mana yang biasanya mereka gunakan. Apakah mereka bakal menggunakan TikTok? Enggak. Saya nggak mungkin iklan di TikTok. Saya nggak ada di TikTok saya gitu, suruh apa gitu kan. Dawet Kemayu dan lain-lain nggak pernah saya bener-bener saya serius sih ketika ada teman-teman manajemen, Mas ini dong Mas hadir dong di TikTok, bikin akun TikTok dan lain-lain. Loh, tak bilang pasar kita nggak di TikTok ya, pasar TikTok umur-umur 18 tahun, umur-umur 20 tahun, pasar kita ibu-ibu sama bapak-bapak. Di mana mereka berkerumpun kalau misalnya di dunia online ya misalnya, ya di Facebook. Ternyata mereka jarang di Instagram tuh nggak terlalu, cuma sekedar ya scrolling dan lain-lain, tapi jarang ada pembelian. Biasanya kalau menggunakan Facebook itu jauh lebih cepat, dan ini yang paling efektif adalah WhatsApp group. Ini the most powerful thing menurut saya ketika saya melakukan penjualan. Jadi dulu itu sebelum franchise saya memang terjun ke lapangan kan, door to door. Jadi setiap kali ada penjualan langsung di tempat, saya kasih kartu nama. Saya selalu bilang, Ibu, Bapak, makasih banyak udah bisa ngebeli dan ngelarisin dagangan saya. Saya bilang kayak gitu. Ibu, nih kalau misalnya emang Ibu berkenan nih, terus Ibu senang sama produknya, aku boleh dong Bu dikasih kalau misalnya Ibu kasih testimoni atau ke markas saya, terus kemudian Ibu cerita nih di WhatsApp grupnya Ibu nih, di teman-teman sekolah, teman-teman SD, alumni SD, SMP, SMA, tetangga, grup pengajian, grup gereja, grup komplek perumahan. Oh pasti Mas, kalau misalnya saya senang itu pasti ngerumpunya ke situ semua. Nah dari situ itu cepat banget Mas. Saya hari pertama waktu itu jualan, saya waktu itu hari pertama jualan sekitar 10 doang. 10 atau 20 saya lupa. 20 paket. Hari kedua itu udah 70 paket. Hari ketiga itu langsung 300 paket. Hari keempat itu 400 paket. Jadi itu powerful banget. Word of mouth offline itu, terus kemudian melalui channel-channel yang offline itu sebenarnya ampuh banget sih. Apalagi khususnya sih ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya kalau udah mainan WhatsApp tuh udah latah lah. Ada yang enak dikit langsung nyebarnya cepat. Oke. Ya. Gimana? Ya benar Mas.
kayak misalnya dari ibu saya, ya bener, WA group itu emang powerful. Kayak ibu saya misalkan juga, misalkan ada nih dari temannya dikasih tahu ada makanan apa, coba dong minta ke saya, coba cari di GoFood atau GrabFood ada nggak kayak gitu. Bener sih, langsung kayak minta ke anaknya untuk beliin kayak gitu. Betul, itu saya lakukan kayak gitu sih, dan itu aku punya bahkan hubunganku sampai sekarang tuh baik banget sama customer-customer yang dulu pernah saya jualin door to door. Jadi saya hafal nama-namanya. Oh ini Ibu User, oh ini Ibu Yusri, oh tinggalnya di sini gitu. Padahal saya udah nggak pernah terjun lagi ke lapangan. Ya apalagi kalau ibu-ibu digituin seneng banget kayaknya Mas. Senang banget itu. Ya, makasih boleh, Mas Furkon. Sama-sama Mbak Hairani ya. Silakan Mbak Atisya. Ya, terima kasih Mas Furkon atas infonya pagi ini. Saya mau nanya tentang FB Ads sih. Tadi kan sempat menyinggung tentang FB Ads. Untuk produk Dawet sendiri kan sebenarnya produk yang bisa dinikmati segala umur. Tapi kalau strategi FB Ads sendiri, apakah hanya memfokuskan mentarget audiens generasi milenial ke atas, apa sebaiknya kita juga menyinggung kelompok lain gitu ya Mas, dijadiin target audience FB Ads. Terima kasih. Makasih ya, sama-sama Mbak Atis ya. Kalau saya ini kenapa FB Ads sudah saya targetkan ke yang generasi milenial ke atas, biasanya umur 30 ke atas sih, sampai generasi X dan generasi baby boomer. Itu karena memang dari awal aku memang sesuai dengan nilaiku sih, Dawet ini lebih terkenal di teman-teman atau generasi-generasi yang sudah bahasa Jawanya tiang sepuh, yang sudah tua-tua lah, 30-an ke atas. Akan lebih mudah saya menyasar pasarnya seperti itu yang sudah familiar dibandingkan saya harus mengedukasi ulang atau membangun pasar dari ulang untuk generasi Z atau generasi umur-umur mungkin umur 25-an ke bawah. Akan jauh lebih sulit bagi saya dan akan lebih banyak boncosnya. Karena Facebook Ads ini kan sebenarnya salah satu tool yang paling powerful. Aku jujur dari 200 sekian cabang ini semuanya berasal dari Facebook Ads dan Google Ads. Jadi klien-klienku yang datang untuk mau jadi ikutan franchise itu rata-rata dari Facebook Ads ataupun Google Ads. Dan untuk pembelian langsung produk langsung ya, bukan pembelian franchise ya, pembelian langsung produknya, itu biasanya saya serahkan ke mitra-mitranya. Memang ada beberapa kita mencoba untuk beberapa kali melakukan kampanye digital melalui Facebook Ads untuk penjualan langsung kayak misalnya botolnya atau cupnya atau atau beseknya gitu kan, kita ada berbagai macam produk kan. Itu kurang powerful kalau bagi saya ternyata. Yang paling powerful adalah ketika saya melakukan kampanye digital menggunakan Facebook Ads dan Google Ads, itu menyasar orang-orang yang ingin membeli franchise. Jadi, saya serahkan untuk penjualan produk secara langsung kepada mitra-mitra saya. Seperti itu. Mbak Atisya. Oke, silakan Mbak Salsabila. Halo Mas, makasih atas info-infonya tentang Dawetnya ini. Mau nanya kalau waktu awal-awal buka bisnisnya itu, mendingan kayak kita targetin di Facebook Ads gitu atau pakai KOL gitu Mas? Kalau aku sih yang paling awal-awal dulu juga menggunakan. Jadi kalau awal dulu aku pertama selain aku terjun ke lapangan ya, selain aku door to door, aku pakai KOL Mbak. Kalau KOL ini kalau biasa di bidang F&B, food and beverage, itu gunakan Food Grammar. Food Grammar-nya Mbak Salsabila di mana? Jakarta ya? Iya di Jakarta Mas. Apa ya Food Grammar Jakarta ya? Kayak Eat and Treat kayak gitu tuh, JKT Food Bag kayak gitu-gitulah. Dan nanti dipilih-pilih Mbak, dipilih-pilih dalam artian sebelum kamu bekerja sama dengan para food grammar ini, mintakan insight-nya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung misalnya, oh ini setiap satu post harganya 1 juta. Saya nggak bisa kayak gitu. Biasanya saya teliti dulu nih insight-nya kayak gimana, apakah akunnya banyak follower-nya tuh fake apa enggak. Itu harus dicek satu persatu kayak gitu. Jadi biar nggak boncos. Ya di Jogja sendiri kan ada banyak nih, ada yang udah lama, ada Voile Jogja, ada Jogja Tes, ada macam-macam lah, ada puluhan. Cuma yang aku percaya cuma 3, karena yang 3 itu yang paling powerful. Jadi sisanya tuh mau followernya banyak dan lain-lain itu nggak ini, biasanya nggak ngaruh terhadap penjualan. Nah di 3 akun ini, karena aku trial error tuh 3 kali atau 4 kali gitu menggunakan berbagai macam akun Food Grammar. Yang paling efektif memang 3 akun ini, dan itu
Tiap beberapa saat aku gunakan sih untuk promosi, untuk nge-boost penjualan outlet atau nge-boost penjualan outlet untuk yang 2 minggu atau 3 minggu. Jadi nggak bisa nge-boost penjualan outlet terus-terusan biasanya. Penggunaan Food Grammar tuh hanya bisa meningkatkan penjualan sesaat, 2 minggu sampai 3 minggu. Habis itu biasanya landai lagi nih ntar. Salesnya mungkin balik ke normal lagi. Nah itu terpakai lagi, diingatkan lagi. Jadi saya sebagai pengingat sih kalau Food Grammar lebih sebagai pengingat kepada customer. Nih gue ada loh di sini gitu loh. Kalau udah lupa lagi 3 minggu, diingetin lagi. Gue ada loh di sini. Nah, gitu. Oh, oke, makasih Mas. Sama ada satu pertanyaan lagi boleh nggak? Boleh. Kalau dari bisnis Mas sendiri itu pernah kayak ada campaign digital gitu nggak sih? Misal kayak promo kalau misalnya lagi ada libur atau apa gimana gitu Mas? Besar apa gitu? Kalau dari aku sendiri promo kayak semacam libur itu lagi-lagi saya serahkan ke mitra saya. Jadi lebih banyak memang independen mitra itu mau ya udah berbagai macam promo, misalnya ada promo kemerdekaan, terus kemudian ada promo misalnya buy to get one atau misalnya gratis ongkir. Nah, itu semua memang saya serahkan ke mitra-mitraku. Jadi memang fungsinya di aku sih di digital. Nah, ini aku belum bener-bener punya sebuah kampanye secara nasional untuk mitra-mitraku untuk bisa ikut gitu loh, barengan semuanya satu suara, seragam dan kompak untuk menjalankan promosi itu secara nasional. Itu sebenarnya belum, karena aku terbatas atau punya limitasi pertama di bahan baku. Jadi sebenarnya aku bisa bermain di mana? Aku bisa bermain di bahan baku nih. Misalnya HPP bahan bakuku 100.000 nih misalnya nih. Anggap aja 100.000. Terus mitra membeli ke saya harga 200.000. Nah, aku bisa ngadain promo kampanye digital mungkin dengan syarat ya sudah teman-teman beli ke saya 100.000 aja mitra-mitra. Nanti saya buatkan kampanye digital untuk kampanye secara nasional untuk misalnya beli 5 gratis 10 gitu. Jadi mereka nggak rugi. Aku pun nggak rugi. Dan itu tapi sebenarnya belum aku lakukan sih untuk dalam waktu dekat ini. Karena sedang ada perapian internal sih di operasional khususnya. Karena udah mulai ribet banget ini, udah banyak banget ini yang miss. Nah, terus sementara aku itu dulu sih. Baru habis ini mungkin bisa dilaksanakan. Makasih banyak idenya Mbak Salsabila. Thank you ya Mas. Sama-sama. Silakan Mas David. Ya, terima kasih Mas Furqon atas sharingnya Mas David. Ini Mas saya mau tanya aja, kan tadi sempat ada bahas yang Google Ads sama Facebook Ads ya. Kalau dari sisi Dawet Kemayu sendiri itu yang lebih efektif yang mana ya Mas? Maksudnya sejauh ini pengalamannya gimana, sama kalau tadi Mas sempat bilang emang lebih ditargetkan untuk yang franchise-nya gitu, yang mau franchise ke situ. Nah, itu tapi berarti selain itu memang targetingnya untuk awareness aja gitu ya Mas? Yes. Sisanya aja untuk penjualan biasa kita mainnya objektifannya ya brand awareness aja. Sedangkan kalau misalnya untuk yang Facebook Ad-nya sendiri, untuk khusus misalnya penjualan franchise-nya itu biasanya kita ya pakai, kalau misalnya Mas David, udah sering ya Mas David ya main FB Ads? Enggak sering juga ya Mas, cuman iya, saya kebetulan kan ada digital marketernya, ada advertisernya lah sendiri, jadi saya nggak terlalu dalam banget memahami Facebook Ads. Saya sedikit tahu. Jadi biasanya kita menggunakan objektifannya ya pertama yang engagement biasa atau konversi biasanya. Cuma kalau konversi kan lebih boros sih sebenarnya dibandingkan engagement. Nah, kalau dari berapa persennya sih, kadang-kadang sih 50-50 sih Mas. Jadi tergantung, misalnya bulan Januari ternyata closing paling baik dari Google Ads karena keywordnya bagus misalnya. Dan keywordnya murah, orang banyak klik dan trennya lagi naik. Kadang-kadang kemudian bulan Februari agak turun nih dari Google Ads, misalnya dari Google Ads kita coba closing sekitar 30%, lebih banyak ke Facebook 70%. Soalnya kalau aku di Facebook itu ngiklan ya Mas ya, kalau ngiklan itu lebih banyak menggunakan video dibandingkan foto, karena video itu lebih engaging dan lebih menggugah orang untuk ngeklik, apalagi namanya video yang bikin ngiler atau apa kan ya, sinematografinya aku nggak terlalu paham, teman-teman desain dan teman-teman kreatif saya yang terus lebih banyak video dibandingkan foto.
Jadi kemungkinan orang ngeklik dan kemungkinan leads yang masuk ke kita ya alhamdulillah sih banyak sih. Sampai saat ini mostly rata-rata 7 sampai 10 orang yang tanya-tanya sehari untuk ikut join dan lain-lain biasanya. Dari situ. Ya, terima kasih. Sama-sama Mas David. Silakan Mas Ignatius. Mas Furkon mau Boleh. flashback sedikit Mas. Mas Furkon pernah tinggal lumayan lama ya di New Zealand ya? Oh iya, selamat ya Mas. Tahu Pak Rezi ya. Asam. Aku juga jelasin yang tadi. Sorry ya. Itu kalau menurut Mas Furkon mereka di sana tuh cara bisnisnya beda nggak sih Mas sama di sini? Terus karakter orangnya gimana Mas kalau di sana? Kalau di sana itu kemarin saya juga sempat kepikiran sih Mas untuk mau coba bisnis di sana gitu. Pertama, tapi saya terlimit karena visa. Jadi saya visa nggak boleh untuk bisnis. Visanya hanya boleh untuk bekerja. Karena kan harus visa bisnis obtain-nya itu spesial kan. If you want to obtain bisnis visa tuh ada special case. Kamu harus store modal dulu berapa gitu, minimum punya modal berapa di tangan. Terus karena agak ketat sih, bukan agak ketat. Sebenarnya untuk indeks membangun bisnis New Zealand itu salah satu yang paling mudah di dunia untuk membangun bisnis dari nol sampai running itu mudah. Asalkan semuanya jelas, kita nggak bisa ngemplang pajak di sana, sangat sulit sekali untuk ngemplang pajak, pasti terdaftar di pajak. Terus kemudian, nah untuk kalau dari saya sih untuk bisnis F&B dan lain-lain mungkin oke, cuman saya ngelihatnya untuk bisnis so far lebih baik di Indonesia. Satu, dari segi market, sana cuma 4 juta orang Mas. Dan di kota besar pun itu 2 juta. Sisanya 2 juta itu 1 juta mungkin di Wellington, sisanya lagi udah nyebar-nyebar ke seluruh ini kota-kota kecil biasanya 4 juta orang itu. Terbatas sama jumlah ini sih, jumlah target pasarnya aja yang sedikit, ya, nggak terlalu banyak 4 juta. Saya juga nggak terlalu paham mengenai F&B. F&B di sana itu lebih banyak coffee-coffeean, coffee shop, terus kemudian sama roti, bakery house. Kalau misalnya mau jualan F&B ya Mas ya, malam itu biasanya Chinese, Asian tuh biasanya tuh bukanya tuh malam-malam kan. Kalau pagi-pagi itu memang biasanya coffee shop, terus ya orang-orang inilah, ya orang-orang western food, terus lebih ke situnya sih. Kalau saya ngelihatnya di New Zealand selama tinggal di sana kurang lebih 5 tahun. Nggak ada yang boba tuh bisa dihitung jari, satu kota cuma 2. Pusing saya. Satu kota tuh cuma 2, minuman-minuman yang bentuknya gerobakan kayak saya gitu kan. Itu nggak banyak gitu kan, mungkin karena memang animonya kurang atau tidak sebebas di Indonesia Mas di sana. Jadi kalau misalnya menjualan nggak bisa yang waton asal di pinggir jalan buka gerobak dan lain-lain. Nah itu Indonesia kan enak tuh, nggak ada aturan dan lain-lain, bebas. Yang penting saya mah cuan, ya, gitu kan mikirnya. Penting saya bayar uang premannya di sini berapa, uang sewanya di sini berapa. Makanya orang bebas mau jualan di alun-alun, mau jualan di perapatan, mau jualan di pinggir pasar dan lain-lain selama dia cuan. Ya itulah faktor saya sih kenapa lebih milih bisnis di Indonesia. Everything can be sold in Indonesia. Pulang Pak ya, nanti dicari di kafe ya Pak kalau nggak pulang Pak. Iya Pak, betul Pak. Ini banyak anak LPDP kok di sini. Oh gitu, coba aja nih LPDP, angkatan berapa aja. Lanjut dulu ya, silakan Mbak boleh. Pindah. Iya, makasih Mas Rezi, makasih Mas Furkon, tadi informasinya menarik. Tadi kan Mas Furkon kan mention kalau misalkan bisnisnya kan lebih ke targetin ke generasi X sama millennials ya Mas ya. Nah, aku mikir gitu sih, karena kan kita kan mau gimana pun nanti bakal shifting ya Mas generasinya gitu. Kayak mungkin berapa tahun lagi gitu, tetap bakal shifting gitu ke generasi bawah-bawah gitu, Z dan bawahnya gitu. Nah, rencana dari Mas Furkon sendiri itu gimana gitu? Karena mau gimana pun bakal shifting gitu. Gimana rencana Mas Furkon buat nge-shifting si brandingnya itu gitu? Apakah
Mas Furqon akan bikin produk baru yang akan menyasar ke generasi Z tersebut gitu dan bawahnya nanti, atau Mas mau mulai edukasi dari sekarang gitu supaya mereka tuh sekarang tuh udah aware dulu at least gitu, mungkin nanti akan tertarik gitu, karena kan maksudnya mungkin aja ada peluang yang saya juga nggak tahu sih gitu, generasi Z itu justru nanti interest-nya itu bisa ke produk F&B yang jadul gitu istilahnya, karena kalau ngelihat kayak fenomenanya sekarang kan generasi Z itu juga ada interest ke lifestyle yang jadul gitu ya Mas ya. Sekarang gitu, kayak apakah nanti itu jadi peluang atau gimana gitu. Oke, makasih banyak Mbak Dinda untuk ininya. Kalau saya sendiri memang sebenarnya kalau as a PT sebagai company itu saya nggak menspesifikan ke satu brand. Cuma kebetulan aja brand yang pertama dan alhamdulillah sudah besar dan bisa sedikit dilepas itu Dawet Kemayu. Jadi memang dalam biasanya sih kalau kita pertama ngeliatin Dawet Kemayu karena dia lifetime. Jadi nggak ada namanya musim dawet atau apa gitu kan. Mungkin ada musim krovel atau musim CI atau apa tuh biasanya kan kemarin CI sapi kan wah rame banget tuh, itu cuma 4 bulan. Habis itu turun lagi. Habis itu krovel nih sekarang naik lagi krovel. Nggak tahu nih krovel berapa lama nih. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan habis itu turun lagi. Nah, aku sebenarnya pengen bisnis yang sesuatu yang lebih kepada bisnis franchise makanan atau minuman tradisional yang sudah jauh lebih dikenal oleh masyarakat dan lidah masyarakat Indonesia. Sehingga edukasi pasarku nanti ke depannya itu akan jauh lebih mudah. Misalnya ketika saya ingin membangun second brand nih, ini pasti kan Dawet Kemayu ada life cycle-nya lah. Ada yang sekarang posisinya mungkin lagi growth, nanti ketika itu ada mature, nanti setelah udah mature juga pasti nanti udah nggak nambah cabang lagi atau kita udah nggak bisa nambah cabang karena memang keterbatasan lokasi dan lain-lain. Itu pasti terjadi. Biasanya kita ngasih cycle-nya itu adalah 3 tahun untuk satu produk. Agar lebih lama PLC-nya kita sesuaikan dengan rasanya rasa lidah orang Indonesia atau orang Indonesia ketika mendengar satu produk itu mereka nggak bingung. Mie ayam mereka udah bisa ngebayangin, oh mie ayam rasanya kayak begini. Bakso, rasanya kayak begini. Nasi goreng, rasanya kayak begini. Tinggal nanti cari diferensiasinya aja. Nah, kenapa aku memilih makanan tradisional? Karena satu lebih tahan banting. Orang Indonesia kita nggak perlu edukasi lebih banyak. Ya, misalnya hamburger, steak, terus kemudian Koreaan atau mungkin di Jepangan yang mungkin tidak semua orang bisa tahu dan pahami dan bisa bayangkan gitu loh mengenai masakan-masakan tersebut atau produk-produk makanan atau minuman tersebut. Nah, aku lebih suka memang di perusahaan ini memang lebih fokus ke makanan atau minuman-minuman yang tradisional yang sudah dikenal oleh teman-teman Indonesia dari Sabang maupun Merauke. Cilok misalnya, nah itu saya sedang mengembangkan cilok. Namanya dibuat aneh-aneh aja, cilok akhir zaman gitu misalnya kan. Apa gitu kan, terus paketnya apa, paket Tobat, Insaf apa gitu kan. Sebenarnya di situ aja, sebenarnya kita mainnya di situ aja, cuma kreasinya diferensiasinya di situ aja. Ciloknya nggak bukan kan cilok kan orang tahu ya dari Sabang sampai Merauke orang tahu cilok di pinggir jalan abang-abang cilok. Nah, sedangkan tinggal kita diferensiasikan, misalnya kasih isi filling gurita, ya kasih isi filling keju, kasih isi filling cabai cengek misalnya kan, cabai apa gitu, terus kasih filling macam-macam lah. Kayak gitu kan. Nah, itu tinggal mainan di situ aja gitu kan. Alhamdulillah so far ini sudah berjalan sebulan. Aku di Jogja buka satu prototipe yang dulu tiap hari ludes gitu loh jajanannya. Nah, dari situ nanti aku bisa berangkat nih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, aku udah dapat laporan performa secara keuangannya. Itu yang bakal aku nanti maju ketika ingin bahasa kasarnya nyawang franchisee. Ini loh Mbak, Mas, Pak, Bu, ini secara finansial seperti ini. Selama kita coba selama 3 bulan, ternyata menghasilkan rata-rata sekian. Bu mau nggak mau jadi mitra kita untuk jadi bagian franchise? Nah, kayak gitu biasanya sih. Mbak, siapa tadi nanya, mau maaf. Mbak Dinda, ya, aku lagi nyari kok nggak ada, hilang tiba-tiba Mbak Dinda. Aku gitu sih Mbak. Berarti lebih ke ini ya Mas ya, apa bisa jadi ada produk baru yang betul brandingnya lebih muda lah gitu istilahnya. Betul, ya. Aku nggak terlalu bergantung sekarang sama si Dawet udah bisa tak lepas. Aku mau coba branding baru nih sekarang. Ya, cilok tadi itu salah satunya, cilok akhir zaman lah kita. Terus akhirnya untuk brand yang itu bisa menyasar ke generasi di bawah milenial nggak, Mas? Kalau dari aku sebenarnya bisa diinikan ke generasi milenial.
di bawah generasi milenial. Cuman aku sampai sekarang belum dapat ininya ya Mbak, apa ya, dapat selaannya. Sampai saat ini ya aku mencoba berbagai cara, misalnya mencoba untuk ini insya Allah sih jalan kalau misalnya jika Allah mengendaki atau jika Tuhan mengendaki. Ini sama salah satu artis, bukan artis nasional sih, mungkin artis nasional, dia centang biru sih kalau di Instagram. Saya Pak. Hah? Mikdad Andausi kalau tahu, The Hot Daddy Jakarta. Oke. Itu pokoknya dia sering bawa acara lah dan lain-lain, itu insight-nya bagus. Kalau misalnya pertama aku pendekatannya memang ya udah sebagai kita bayar ke dia dan lain-lain, terus aku pikir-pikir nggak worth it. Akhirnya aku hubungin manajemennya, aku rapat sama si Mas Mikdadnya, Mas gimana Mas mau jadi kolaborasi ini ya sama kita, seolah-olah dia sebagai salah satu co-founder atau sebagai salah satu brand owner-nya Dawet Kemayu. Mostly sih rata-rata begitu, Mbak, main di F&B kayak misalnya Seilangit by Dinar Candy gitu misalnya. Sebenarnya Dinar Candy-nya itu nggak ikut-ikutan, dia cuma seolah-olah sebagai pemilik ini. Terus misalnya kayak sekarang sih lagi rame itu si siapa ya? Si Arif Muhammad. Si Arif Muhammad tuh punya produk apa gitu kan. Tapi sebenarnya dia cuma seolah-olah punyanya dia, padahal sih yang jalannya itu orang lain. Dia cuma dibayar brand royalty-nya. Burger Kalap by Denny Sumargo, seolah-olah punya Denny Sumargo tapi sebenarnya punya orang lain. Nah, kayak gitu sih sebenarnya cara mainnya di F&B kalau main franchise. Thank you ya Mas. Thank you Mbak Dinda, sama-sama. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Kalau ada pertanyaan Mbak Marinda, Mbak Raya, kalau mau bertanya Mbak Nurislah. Boleh, selain bisnis atau apa, gimana? Pernah sering nangis apa enggak di kamar mandi? Wah sering banget saya. Kejar-kejar atau apa, stres dan lain-lain. Wah, banyak ceritanya. Silakan, boleh pertanyaan? Iya, boleh. Mas, silakan Mbak Marina terakhir. Iya, aku mau berdiskusi aja gitu. Boleh Mbak Marina. Mas Furqan ada sempat cerita juga kalau misalnya endorse gitu ya. Biasanya emang kalau misalnya namanya itu hype pas emang baru habis di post gitu ya. Kayak sekitar mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Terus habis itu tiba-tiba turun omsetnya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya seandainya kayak barang-barang kayak pakaian atau barang-barang yang emang kebutuhannya bukan konsumtif daily, mungkin emang turun kayak gitu karena dari pricing juga ya, dari harga misalnya udah habis beli terus habis itu dia juga nggak mungkin beli ulang lagi. Tapi kalau misalnya seandainya makanan mungkin kalau saya ngelihatnya ya, kalau misalnya seandainya turun kayak begitu tiba-tiba trafficnya turun setelah diperkenalkan, nggak kayak repeat order, mungkin bagaimana, apa targetnya nggak sesuai sehingga rasanya nggak bisa diterima oleh market yang nyoba gitu Mas, atau kenapa dia bisa turun gitu? Kayak misalnya seandainya kalau misalnya makanan kan itu kalau misalnya seandainya dipikir-pikir ya setiap hari manusia konsumsi gitu ya. Misal seandainya udah diperkenalkan, terus udah udah tinggi gitu trafficnya, orang udah nyoba dan nggak ada repeat order di kemudian hari, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Kenapa bisa sampai kok nggak beli lagi gitu? Apa karena ada nggak kesesuaian teksturnya atau dari segi warna atau aroma atau rasanya? Saya juga belum begitu paham kalau untuk dari segi makanan atau dibilangnya. Cuman sekedar apa yang terlintas gitu di pemikiran saya ketika saya mendengar kalau misalnya habis di BOSS tiba-tiba di F&B kemudian turun gitu salesnya gitu Mas. Sebenarnya kalau gini Mbak Marina, mungkin kata-katanya kurang pas kali ya. Sebenarnya kalau let's say misalnya nih penjualan sehari anggap aja rata-rata 20 cup misalnya. Terus kemudian habis itu selama 30, anggap aja rata ya 20. Kemudian saya ini endorse nih, misalnya Food Grammar, saya Jogja Test. Oke, habis endorse, di post, rame nih, penjualan nih meningkat, jadi misalnya 60, biasanya kencang gitu, biasanya 60, bisa 3 kali lipatnya, 60 sehari nih, selama 2 minggu, misalnya. Habis itu turun lagi. Nah, turun lagi itu kan dalam artian, pertama bisa, ya sudah jangkauannya memang segitu,
jangkauannya memang segitu, tapi turunnya itu nggak di angka 20 lagi. Misalnya turun di angka 3, jadi rata-rata naik jadi 30 sehari. Jadi 30 sehari atau misalnya jadi 35 cup sehari, 35 cup sehari, 35. Nah, itu ada pasti ada customer yang nyangkut juga gitu, customer yang repeat order dan lain-lain. Dan mungkin kalau misalnya orang-orang yang baru beli sekali doang itu bisa jadi hanya misalnya dia traveler atau yang hanya di Jogja cuma beberapa hari, atau hanya di daerah situ hanya hari itu juga, tapi dia harus pulang lagi misalnya ke daerah Jogja Selatan atau kayak gimana. Nah, dia nggak bisa beli lagi, nggak bisa beli yang tiap hari, harus belinya mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali, kayak gitu sih. Mbak, kalau aku mikirnya sih lebih ke situnya, bisa jadi juga ada faktor juga mungkin setelah dicoba, oh nggak enak nih ada kayak gini, berarti aku ketipu nih sama food grammarnya gitu, misalnya kan katanya enak tapi biasanya nggak enak, maksudnya kayak gitu kan. Cuma most of the time selama ini aku endorse gitu, alhamdulillah nggak ada sih Mbak komplain sama sekali bahwasanya produknya ini nggak enak dan lain-lain, semuanya rata-rata enak. Dan dari situ juga aku bisa bahkan mendapatkan beberapa calon ya udah franchise sih. Wah ini enak mas, saya sudah nyoba mas, berapa mas ininya mas? Wah langsung cepat itu biasanya. Kalau udah ngerasain produknya cepat banget Mbak, dealnya tuh bisa cuma 15 menit udah deal gitu biasanya. Iya. Baik, terima kasih mas. Sama-sama Mbak Marina. Terima kasih. Ayo pertanyaan lagi. Satu terakhir deh. Buset, dari lu aja deh. Dari kamu aja, Pak. Saya mau nanya, Mas. Oh, boleh, Mbak Nur. Terakhir, silakan. Iya, jadi sebelumnya makasih untuk Mas Furkon buat insight tentang branding untuk UKM-nya. Jadi pertanyaan saya itu, strategi apa yang dilakukan kalau misalkan bersaing dengan brand yang udah well known gitu di kota-kota tertentu gitu. Kalau contohnya kan misal dulu saya di Bandung ada es cendol yang terkenal namanya es cendol Elizabeth. Elizabeth. Ya, saya orang Bandung soalnya. Nah, ya itu gimana strateginya Mas untuk apa bersaing dengan brand yang udah terkenal gitu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama banyak Mbak Nur. Kalau saya sih lebih menganggap kompetitor itu bukan kompetitor head to head sebenarnya. Karena kalau dari saya sendiri bermainnya sendiri kan, kalau setahu ya kalau Elizabeth itu menang di topping-toppingnya ya. Ya apa tentang Melantang. Kalau ya sih kalau aku sebenarnya lebih gimana ya? Kalau untuk kompetitor itu aku tidak semata-mata memang head to head kompetitor main harga. Aku tuh jarang banget kalau misalnya main harga. Perang harga tuh saya sangat menghindari perang harga. Biasanya yang akan saya jadikan senjata adalah benefit dan value-nya. Jadi aku memandang kompetitor itu bukan sebagai kompetitor, tapi mungkin sebagai apa ya? Sebagai orang yang membuat saya harus punya nilai yang berbeda antara dia yang dijual sama saya dijual. Pasti ketika dia memiliki nilai-nilai atau benefit-benefit yang dia jual itu, mereka punya pasarnya sendiri. Tapi kalau misalnya saya punya benefit sendiri yang berbeda dari si kompetitor ini, pasti saya juga memiliki customer sendiri. Jadi tidak serta-merta aku head to head sama mereka. Aku memandang kompetitor seperti itu. Kadang-kadang juga aku ngobrol sama kompetitor kayak gitu. Misalnya di Jogja nih ada yang dawet yang rame nih, dawet yang legendaris lah pokoknya di bawah pohon beringin gitu kan. Itu saya datangnya tetap gimana Pak, gini-gini saya juga punya jualan dawet Pak. Oh dia juga tahu dia, oh dawet Kebayu ya Pak ya, yang sering ini ya. Gimana Pak ini Pak? Bisa kalau saya dia terkenalnya memang karena harganya murah, terus kemudian santannya dia tetap menggunakan santan sih, santannya tetap fresh gitu loh. Biasanya sih 2 jam sudah habis atau 3 jam sudah habis, sehingga meminimalisir adanya santan itu basi untuk jam-jam berikutnya. Santan kan sifatnya gitu, tiap 2 jam sekali rasanya udah beda biasanya. 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam itu udah beda. Dan dia memang selalu fresh dan mungkin tempatnya juga strategis. Dia nggak ada bilang, Pak, nilai lebihnya apa-apa? Nggak ada, Pak. Katanya, saya mah tutulan baik. Dan dia sama jualan aja, alhamdulillah, katanya. Nggak bener-bener yang ya kompetitor gitu loh. Maksudnya, jenengan kalau mau jualan dawet Kebayu nggak apa-apa, jualan aja. Toh, aku juga mainnya dia main di harga murah 5 ribuan, saya main harganya di 10 ribuan ke atas gitu kan. Udah beda sih pasarnya. Sudah beda pasarnya, jadi memang nggak benar-benar menganggap kompetitor sih kalau aku biasanya seperti itu. Mbak sampai tadi Mbak Nur. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, sudah pada happy ya, udah 2,5 jam juga. Iya, buset, 2,5 jam ini.
Jadi kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Furkon yang telah berkenan waktu untuk satu rame ke sini. Jadi mungkin mahasiswa saya lainnya ketika nanti ada pertanyaan, nanti saya kasih kontak email Bapak ke mereka. Boleh. Apa tahu juga ada Bapak franchise kan? Ada, kalau mau WA ngobrol-ngobrol masalah bisnis, diskusi-diskusi, I'm open to that, santai aja, ngobrol-ngobrol aja. Baik, sekian kuliah kita hari ini. Sampai jumpa kuliah di minggu depan. Jaga kesehatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat ya, izin lift dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Mas. kasih, Bapak. Sama. Mari.